Chapter 441. Raja Hantu 3. Ketika siluet abu-abu hendak menembus tubuh pria berjubah hitam itu, cahaya putih cemerlang melintas di antara mereka. Bayangan abu-abu dengan cepat mundur dengan teriakan seolah-olah sangat takut dengan cahaya putih. Pria berjubah hitam yang nyawanya terselamatkan itu terdiam sesaat sebelum merasakan kejutan yang menyenangkan. Dia langsung mengalihkan pandangannya ke arah lampu merah berkedip yang muncul di sisi Hanli. Hanli menatap pria berjubah hitam itu dengan takjub. Dia telah dengan jelas melihat kedipan cahaya putih seperti kaburnya burung besar yang sedang menyelam, menakuti bayangan abu-abu itu. Hanli cukup penasaran tentang itu. Pria berjubah hitam itu masih tampak tidak sedap dipandang. Karena dia baru saja lolos dari kematian, dia masih merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia merasa sangat menyesal telah mengabaikan kata-kata orang lain dan dengan terburu-buru datang ke Aula Heaven Void. Tetapi ketika dia memikirkan cahaya putih yang baru saja menyelamatkannya, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru merogoh jubahnya, mengeluarkan cermin tembaga yang ternoda karena usia. Hanli melirik benda itu dengan takjub. Bentuk cermin itu aneh, dan ki spiritualnya disembunyikan. Mungkinkah itu harta karun kuno? Saat Hanli merenungkan ini, dia mendengar suara ledakan yang tiba-tiba. Cermin kuno telah terbelah menjadi 8 bagian tanpa peringatan sedikit pun. Ki spiritual yang dikandungnya tersebar tanpa jejak, mengubahnya menjadi potongan-potongan belaka. Ketika pria berjubah hitam melihat ini, matanya dipenuhi dengan penyesalan. Dia menghela nafas dan menyingkirkan cermin tembaga yang pecah. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menyaksikan Hanli mendekat. Dia tidak bisa tidak mengingat bagaimana Hanli dengan sengaja menolak untuk membantunya di awal dan dengan dingin mendengus sebelum mengalihkan pandangannya sekali lagi. Tindakan pria berjubah hitam itu mengejutkan Hanli. Tapi segera setelah itu, dia sepertinya menyadari sesuatu dan diam-diam tersenyum penuh pengertian sebelum mengalihkan pandangannya ke arah hantu. Peri Valet Spirit juga melihat ke arah pria berjubah hitam itu dan mengungkapkan ekspresi penuh perhatian. Pada saat itu, Weeping Soul Beast sudah bergegas ke arah mereka. Itu naik di bahu pria berjubah hitam dan duduk tanpa bergerak di sana. Ternyata cukup pintar. Bayangan hantu abu-abu muncul kembali di sisi bayangan hantu hitam. Dengan banyak puff, 8 hantu iblis berbentuk identik muncul dari sekitar kabut. Hanli mengenali hantu-hantu ini dari pandangan sekilas. Mereka adalah hantu ganas yang dikenal sebagai Weiwu. Biasanya, setiap kali seseorang muncul, itu akan menyebabkan kegemparan besar. Penampakan tak terduga dari sekelompok besar mereka menyebabkan ekspresi Hanli tenggelam. Mereka bertanduk dan mencakar tajam. Meskipun mereka jauh lebih rendah dari bayangan hantu itu, mereka masih lebih unggul dari para pembudidaya yayasan pendirian yang terlambat. Mereka perlahan berjongkok ke depan ke arah mereka dengan tatapan dingin dan mengelilingi 3 pembudidaya. Dari sini, Hanli tahu bahwa pertempuran yang sulit tidak dapat dihindari. Dia dengan belak-belakan memberikan perintahnya, kalian berdua berurusan dengan hantu Weiwu. Aku akan pergi dan berurusan dengan 2 bayangan hantu. Tunda mereka. Suara Hanli dalam dan serius. Meskipun pria berjubah hitam itu merasa dendam terhadap Hanli, dia juga tahu bahwa situasinya sangat buruk dan hanya bisa dengan enggan mengikuti perintah Hanli. Bagaimanapun, dia sudah menyadari bahwa dia tidak dapat melawan 2 bayangan hantu. Hanli mengambil inisiatif untuk menghadapi mereka persis seperti yang dia inginkan. Hantu-hantu ganas itu mengungkapkan tatapan yang tidak menyenangkan. Ketika Hanli melihat ini, dia langsung melepaskan kantong binatang roh yang dia pegang di tangannya. Awan berkilau emas dan cahaya perak tiba-tiba muncul di udara. Pada saat itu, hantu iblis tampaknya telah menerima perintah dan dengan kejam menerkam ketiganya sambil menghembuskan gumpalan api hitam. Tanpa ragu-ragu, pria berjubah hitam dan roh peri Valet melepaskan harta dan peralatan sihir mereka untuk memblokir mereka. The Weeping Soul Beast sangat mengesankan.
Sebuah tembakan cahaya bersinar dari hidungnya dan menyeret hantu iblis di dekatnya ke perutnya. Namun, hanya itu yang bisa dilakukan sebelum dua Night Fiend berbulu hijau menggunakan garpu tulang mereka untuk mengikatnya sekali lagi. Han Li tidak memperhatikan salah satu hantu Wei Wu. Dia menembak ke arah dua bayangan hantu di kejauhan sebagai seberkas cahaya biru. Awan kumbang pemakan emas yang mengoceh mengikutinya dari dekat. Ketika bayangan hantu hitam melihat Han Li mengambil inisiatif untuk mendekati mereka, mata hitamnya bersinar dengan cahaya hijau. Kemudian membuka mulutnya dan melepaskan mutiara hijau berkilau ke arahnya. Adapun bayangan abu-abu di sebelahnya, setelah beberapa kali kabur, menghilang dari pandangan. Han Li mengerutkan kening dan tanpa ekspresi berhenti di tempatnya. Dengan jentikan jarinya, dua pedang penghangat awan bambu terbang untuk mencegat mutiara hijau sebagai garis cahaya biru. Secara bersamaan, dia memerintahkan kumbang pemakan emasnya yang mengoceh untuk menyebar di sekelilingnya dan melayang di tempat. Bang! Dua garis cahaya biru bertukar pukulan dengan mutiara hijau. Mutiara hantu melepaskan awan besar Yin Qi yang dalam-dalam upaya untuk mengikat dan menyegel dua pedang terbang di dalamnya. Cahaya dingin melintas dari mata Han Li. Membentuk gerakan mantra pedang dengan tangannya, kedua pedang terbang itu tumbuh beberapa kali dalam ukuran, berubah menjadi dua naga banjir biru sepanjang 10 meter. Dengan gaya flamboyan, mereka menerobos pengepungan Yin Qi hitam dan dengan ganas menyerang mutiara hantu hijau. Ekspresi sedingin es dari bayangan hantu itu mengungkapkan sedikit keterkejutan. Meskipun mutiara hantu hijau pernah menjadi harta sihir pelindung dari seorang pembudidaya yang jatuh, itu agak rata-rata. Tapi setelah hantu iblis memperolehnya dan membuatnya marah selama beberapa ratus tahun dengan Yin Qi yang dalam, itu telah lama menjadi luar biasa disempurnakan menjadi harta ajaib dari Yin Qi yang sangat merusak. Selama harta ajaib terikat oleh Qi-nya, itu akan terus disegel dan tidak mampu melarikan diri. Tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pedang terbang Han Li tidak menunjukkan rasa takut untuk terjerat oleh Yin Qi yang dalam. Setelah berubah menjadi naga banjir biru, pedang merobek Yin Qi yang dalam, tidak membiarkannya mendekati tubuh utama mereka. Ketika bayangan hantu melihat ini, itu tidak bisa membantu tetapi menjadi ketakutan. Selama beberapa ratus tahun perasaan, itu tidak pernah menemukan pemandangan seperti itu. Setelah beberapa saat ragu-ragu, ia tiba-tiba mengangkat cakarnya dan meraih ke arah mutiara hijau seolah-olah meraihnya di udara. Mutiara hantu kemudian berkembang dengan cemerlang dan melesat mundur sekitar 10 meter sebelum berputar di tempat. Setelah serangkaian ayunan, mutiara berubah menjadi harimau iblis hitam. Harimau itu besar dan memiliki mata yang cerdas. Saat meraung, itu menyemburkan gumpalan hijau tua dengan intensitas yang berani dan kuat. Tapi yang paling mencengangkan adalah harimau besar itu tidak memiliki tubuh kosong seperti naga banjir biru yang diubah pedangnya. Sebaliknya, tubuhnya berbentuk jasmani dan tampak cukup menakutkan. Setelah beberapa saat shock, Han Li tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya. Roh artefak. Apa yang disebut roh artefak ini adalah sesuatu yang dapat disempurnakan oleh setiap harta sihir dengan menyegel esensi jiwa dari jiwa primal binatang iblis ke dalamnya. Selama konfrontasi musuh, esensi jiwa dan harta sihir akan menyatu, menyebabkan harta sihir berubah menjadi bentuk roh artefak dengan kekuatan yang sangat meningkat. Selain itu juga akan mendapatkan kemampuan asli dari jiwa binatang iblis. Itu bisa dikatakan sebagai jalan pintas untuk meningkatkan kekuatan harta sihir dengan cepat. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, terlepas dari apakah harta sihir berhasil memurnikan jiwa yang disegel atau tidak, hanya satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan roh artefak. Jika upaya kedua dicoba, harta sihir tidak akan mampu menyerap esensi jiwa dari jiwa primal. Ini dianggap oleh para pembudidaya dengan sangat penting. Jika mereka tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kekuatan harta karun sihir mereka akan menghabiskan waktu sebanyak mungkin untuk menemukan pasangan yang cocok dan mempertimbangkan sebelum melakukan upacara penyegelan.
Selama ujian darah dan api di negara bagian Yue, Nangongwan mungkin mengambil jiwa utama naga banjir tinta dengan tujuan menyegelnya sebagai roh artefak. Bagaimanapun, naga banjir tinta mungkin masih muda, tapi itu masih naga banjir yang sangat langka. Itu pasti mengapa Nangongwan sangat bersemangat ketika dia mendapatkannya. Meskipun telah membantai sejumlah besar binatang iblis dari berbagai tingkatan, Han Li belum pernah melihat naga banjir spiritual. Hal ini menyebabkan Han Li, yang ingin menggunakan naga banjir sebagai roh artefaknya, menjadi agak suram. Bagaimanapun, peluang keberhasilan segel roh artefak sulit diprediksi. Hampir seolah-olah tidak ada pola yang dapat diprediksi. Namun, ada beberapa kepastian. Semakin kuat jiwa primal untuk disegel sebagai roh artefak, semakin rendah peluang keberhasilannya, dan jika kekuatan roh artefak terlalu lemah, maka itu hanya akan meningkatkan kekuatan harta sihir dengan jumlah yang sangat kecil. Akibatnya, sebagian besar harta sihir pembudidaya tidak memiliki roh artefak. Bukannya mereka tidak bisa menemukan target untuk kepuasan mereka. Itu karena penyegelan roh artefak telah gagal total. Jadi, ketika Han Li melihat bahwa mutiara hantu mengandung roh artefak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Han Li segera tenang dan menjilat bibirnya yang kering. Dia menunjuk kedua pedang penghangat awan bambunya, memerintahkan dua naga banjir biru yang telah diubahnya untuk menyempitkan harimau iblis. Sebelum Han Li melakukan hal lain, dia pertama-tama akan menguji kekuatan roh artefak harimau iblis ini. Pedang terbangnya tidak memiliki roh artefak. Meskipun penampilan mereka berubah menjadi naga banjir, mereka tidak memiliki kemampuan surgawi mereka. Chapter 442. Raja Hantu 4. Mata harimau hitam besar itu berkilauan saat melihat naga banjir yang berubah yang mencoba untuk menyempitkannya. Dengan geraman rendah, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menembakkan lebih dari 10 bola cahaya hitam seukuran kepala secara berurutan. Naga banjir biru transparan mampu menyapu beberapa bola cahaya pertama, tetapi tidak dapat memblokir sisanya. Dengan ratapan sedih, naga banjir itu hancur, memperlihatkan pedang terbang. Pedang terbang itu terlempar sejauh 40 meter oleh bola cahaya yang tersisa. Cahaya biru pedang meredup seolah-olah spiritualitas mereka telah mengalami kerusakan. Ketika Han Li melihat ini, dia merasa sedikit menyesal dan buru-buru menunjuk mereka, menyebabkan mereka melesat kembali ke tubuhnya untuk penyembuhan. Kemudian dengan lambaian tangannya yang lain, dia mengirimkan 4 pedang terbang biru lainnya, menusuk ke arah harimau besar dengan kabur. Bayangan hantu hitam menjadi tidak sabar setelah melihat ini. Setelah mengambil napas dalam-dalam, ia mengeluarkan jeritan panjang yang memekakkan telinga. Ketika harimau iblis mendengar ini, ia segera menundukkan kepalanya. Lehernya menjadi bengkok dan 2 cakar depannya tertancap di tanah. Adegan yang menakjubkan diikuti. Sebuah tonjolan besar mulai membengkak dari sisi kepala harimau. Dengan kilatan cahaya hitam, itu tumbuh menjadi kepala harimau yang lebih kecil. Dengan munculnya kepala keduanya, ki iblis yang mengelilingi tubuhnya melonjak. Transformasi harimau berkepala 2 ini menyebabkan Han Li mengerutkan alisnya dengan erat. Pada saat itu, 2 kepala roh artefak harimau iblis membuka mulut mereka lebar-lebar dan menembakkan rentetan bola cahaya hitam yang padat dan sombong ke arah Han Li. Han Li tidak berani ceroboh. Dia membentuk gerakan mantra dan menyebabkan keempat pedang terbangnya berayun keras di tengah penerbangan, membuatnya tampak sebagai 8 pedang. Dengan semburan cahaya, 8 pedang terbang kemudian digabungkan bersama untuk membentuk pedang biru sepanjang 10 meter. Ketika Han Li melihat pedang itu, matanya berkedip dengan ekspresi aneh. Dia membuka mulutnya tanpa ragu-ragu dan meludahkan awan cahaya biru yang bersinar ke arah pedang besar itu. Awan esensi sejati murni menyebabkan pedang besar itu memancarkan kecemerlangan dan melepaskan cincin yang panjang dan jelas, sebelum berubah menjadi kabur biru. Saat itu dengan keras memotong ke arah bola cahaya hitam, itu samar-samar melepaskan suara guntur.
Cahaya hitam dan biru tersebar saat bertabrakan, diikuti oleh serangkaian ledakan. Tampilan ini melepaskan tekanan yang mencengangkan. Pedang biru besar itu menembus bola cahaya dengan momentum yang tak terbendung dalam tampilan kekuatan surgawi. Namun, bola cahaya hitam itu tidak ada habisnya. Untuk setiap bola cahaya yang hancur, sepertinya kedua kepala harimau itu akan melepaskan semburan liar lainnya. Adegan ini menyebabkan ekspresi Han Li tenggelam. Ini tidak terduga. Saat dia mempertimbangkan untuk menggunakan teknik sihir lain untuk menyerang musuh atau mengirim lebih banyak pedang terbang, serangkaian fluktuasi kecil terjadi sekitar 30 meter di belakangnya, di mana bayangan hantu abu-abu yang sulit dipahami telah muncul. Selain mata merah darahnya, tubuhnya tidak mengandung aura lain yang bisa dideteksi. Sepertinya Han Li tidak mendeteksi adanya kelainan dari belakangnya. Bayangan abu-abu itu melirik kumbang terbang yang mengelilingi Han Li. Setelah tatapannya berkedip-kedip, diam-diam menerkam ke arah punggung Han Li sebagai seberkas cahaya abu-abu tipis, ingin menghancurkan inti emas Han Li. Itu tidak peduli tentang kumbang sedikit pun karena paling mahir dalam teknik siluman. Pada saat itu, tubuhnya sudah menjadi tidak berbentuk. Tidak ada yang perlu ditakuti dari kumbang. Dalam keadaan seperti ini, ia yakin cakarnya akan menghabisi Han Li bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Seni budidaya bayangan hantu itu sangat aneh. Itu menembak ke arah Han Li sebagai kabur abu-abu dengan kecepatan luar biasa tanpa menghasilkan suara sedikit pun. Saat kabut abu-abu dengan cepat mendekati punggung Han Li, kumbang emas perak mulai bersenandung dan berkerumun ke arahnya. Bayangan abu-abu itu terkejut. Sebelum bisa bereaksi, segerombolan kumbang emas perak telah menghalangi jalannya ke depan dan mengerumuninya. Dalam sekejap, keburaman abu-abu menjadi tertutup oleh kawanan kumbang emas perak, menciptakan siluet kilo emas dan perak yang berkelap-kelip. Dengan alarm marah, bayangan abu-abu bergetar beberapa kali dalam upaya untuk mengusir kumbang. Ini terbukti sama sekali tidak efektif, dan segera tubuhnya mulai merasakan sensasi aneh yang intens. Setelah beberapa saat linglung, ia menoleh ke bawah, menghasilkan tatapan teror dari mata merah darahnya. Kumbang yang telah diabaikannya sekarang menggerogoti tubuh hantu yang tidak berwujud. Meskipun gigitan mereka membutuhkan banyak usaha, mereka benar-benar menggerogoti tubuh hantu tak berbentuknya seteguk demi seteguk. Bayangan abu-abu menjadi panik dan mulai mengalami transformasi terus-menerus. Dalam satu saat, itu telah berubah menjadi kabut hitam pekat, di tempat lain, itu berubah menjadi hantu bersisik. Tetapi terlepas dari transformasinya, awan kumbang menempel kuat di tubuhnya, dan dia tidak mampu melepaskan diri dari mereka. Dalam waktu singkat, tubuhnya dilahap oleh setidaknya beberapa ribu serangga eksotis. Pada saat itu, Han Li akhirnya menoleh untuk melirik bayangan abu-abu dengan dingin. Tanpa membuang nafas untuk mengatakan omong kosong, dia melepaskan dua kantong binatang roh lagi ke langit, memanggil dua sekawanan serangga emas perak tambahan ke udara. Dua gerombolan besar bergabung dengan gerombolan yang ada dalam melahap bayangan abu-abu. Bayangan hantu abu-abu akhirnya mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga dan menakutkan ke arah bayangan hantu hitam untuk meminta bantuan. Ketika bayangan hitam mendengar ini, itu mengungkapkan sedikit ketakutan. Itu melirik pedang biru besar yang menemui jalan buntu dengan roh artefak harimau besar dan tampak ragu-ragu. Namun segera ia menyipitkan mata hijaunya yang bersinar sebelum berubah menjadi awan hantu dan bergabung dengan tubuh harimau iblis. Harimau hitam itu segera mengeluarkan raungan yang menyakitkan dan keras. Tubuhnya kemudian berdiri tegak dan mengalami transformasi, mengecilkan kaki depan dan menebalkan kaki belakangnya. Salah satu wajah kepala harimau menjadi tidak jelas sesaat sebelum berubah menjadi wajah pria lusuh yang ditutupi oleh ki hitam pekat. Adapun kepala harimau lainnya, matanya menjadi lebih brutal. Teknik kepemilikan roh. Han Li merasakan napasnya menjadi dingin saat dia tanpa sadar membisikkan nama teknik sihir ini. Teknik ini mirip dengan teknik kepemilikan lebih besar, yang memungkinkan seseorang memasuki tubuh yang hidup, tetapi memiliki kegunaan yang sama sekali berbeda.
Tidak hanya teknik kepemilikan lebih besar, tidak meningkatkan kekuatan seseorang, itu hanya memungkinkan seseorang untuk menggunakan kekuatan tubuh aslinya. Itu hanya teknik sihir yang nyaman untuk mengendalikan tubuh dari jarak jauh. Juga tidak banyak konsekuensi dari menggunakannya. Adapun teknik kepemilikan roh, itu tidak bisa digunakan pada pembudidaya lain. Itu hanya bisa digunakan pada binatang iblis yang tidak memiliki banyak kecerdasan. Setelah dimiliki, tidak hanya kultivasi kastor dan kultivasi target akan menyatu, tetapi hidup mereka akan menyatu setelah sekali pakai. Jika salah satu pihak binasa, itu akan membawa pihak lain bersama mereka. Tapi apa yang paling tak terbayangkan adalah setelah sepenuhnya menggunakan teknik kepemilikan roh, individu yang sama sekali baru akan tercipta dengan kesadaran yang memiliki ingatan dan pengalaman dari kedua belah pihak, tetapi tidak satu pun dari keinginan mereka. Meskipun durasi kepemilikan roh pada awalnya pendek, semakin sering teknik ini digunakan, semakin lama itu akan bertahan. Akhirnya, kesadaran individu yang baru diciptakan akan menjadi dominan, dan tekniknya menjadi tidak mampu untuk dibalik. Ironisnya, umur monster setengah manusia setengah iblis ini sangat pendek meskipun budidayanya bagus. Kekuatannya yang menakjubkan datang dengan mengorbankan sebagian besar dari esensi hidupnya sendiri. Itu tidak akan bertahan lama sebelum akhirnya kedaluarsa. Selain itu, rumor mengatakan bahwa pembudidaya yang menggunakan teknik kepemilikan roh akan memiliki jiwa mereka selamanya berkeliaran di jurang, tidak mampu memasuki kembali siklus reinkarnasi. Topik ini telah menyebabkan banyak pembudidaya pucat saat mengobrol tentang hal itu. Tapi untungnya, sangat sedikit pembudidaya yang tahu tentang teknik kepemilikan roh, dan bahkan lebih sedikit lagi yang benar-benar mempraktikkannya. Bagaimanapun, itu bisa berakhir dengan diri sendiri berubah menjadi setengah manusia, setengah iblis yang dibenci. Munculnya bayangan hantu dan perpaduan harimau iblis persis seperti yang dikabarkan tentang teknik kepemilikan roh. Namun, teknik rahasia ini seharusnya hanya dapat digunakan oleh para pembudidaya. Dia belum pernah mendengar bahwa hantu iblis mampu menggunakannya. Tapi yang paling mencengangkan adalah dia melakukannya dengan roh artefaknya sendiri. Keraguan secara tidak sadar tertulis di seluruh wajah suram Hanli sementara kewaspadaan melonjak di hatinya. Chapter 443. Raja Hantu 5. Meskipun dikejutkan oleh transformasi aneh, Hanli melirik sekilas ke belakangnya dan mencibir pada apa yang dilihatnya. Mayoritas bayangan hantu abu-abu telah dilahap, dan sepertiga terakhir dari tubuhnya yang hancur hampir dikonsumsi. Hanli menganggap bahwa bahkan jika sekarang melarikan diri, asalnya Ki akan sangat rusak, membuatnya tidak mampu menyerang lebih lanjut. Kumbang pemakan emas benar-benar layak mendapat peringkat tinggi di antara serangga eksotis. Terlepas dari apakah mereka melahap hantu Ki atau yin spiritual, mereka sangat ganas. Tapi, mereka sedikit lebih lambat ketika mereka melahap yang terakhir. Saat Hanli memikirkan ini, kekejian harimau berwajah manusia itu bingung untuk sesaat sebelum mengungkapkan kejutan yang menyenangkan saat terbangun. Itu memandang Hanli, bayangan hantu yang melahap di belakangnya, dan kemudian melihat tubuhnya sendiri. Itu mulai tertawa dengan suara yang sangat serak dan senyum aneh. Tawa itu berangsur-angsur semakin keras dan berlanjut seolah-olah tidak ada habisnya. Kabut hantu di dekatnya akhirnya mulai bergolak karena getaran tawa. Hanli tampaknya tidak mempermasalahkan hal ini dan hanya memfokuskan matanya yang dingin pada gerakan kekejian harimau itu. Tapi setelah beberapa saat, wajah Hanli menjadi pucat dan ekspresinya menjadi muram. Tawa aneh kekejian harimau tidak hanya semakin keras, tetapi juga menjadi lebih bergema dan dipenuhi Ki. Bahkan setelah menggunakan teknik pengembangan hebat untuk menjaga pikirannya, Hanli mulai merasa pusing seolah-olah guntur yang tak terhitung jumlahnya meraung melewati telinganya. Tidak baik, saat Hanli dengan hati-hati mengamati kekejian itu, dia sepertinya mengingat sesuatu dan ekspresinya sangat berubah. Hanli buru-buru menoleh untuk menemukan pemandangan yang mengkhawatirkan.
Bayangan hantu abu-abu tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan ribuan kumbang pemakan emasnya tergeletak tak berdaya di tanah, sesekali mengepakkan sayapnya. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus melahap hantu. Dalam kekesalannya, Han Li buru-buru mengeluarkan beberapa kantong binatang roh dan dengan cepat menyimpan kumbang pemakan emas yang tidak berdaya ke dalamnya. Sambil masih menahan tawa yang memekakkan telinga, dia menoleh untuk melihat pertarungan yang lain. Dia awalnya heran dengan apa yang dilihatnya, tetapi segera menjadi lega. Peri Valet Spirit dan pria berjubah hitam itu berada dalam pertempuran sengit melawan hantu. Meskipun budidaya pria berjubah hitam itu jauh lebih unggul daripada hantu, dia tidak memiliki keuntungan yang luar biasa karena sifat tekniknya dan harta sihirnya yang sangat lemah. Adapun peri Valet Spirit, dia menyembunyikan dirinya dalam pancaran cahaya dengan menggunakan tablet batu dan hanya berusaha untuk membela diri. Han Li sedikit bingung ketika keduanya tidak terpengaruh oleh tawa aneh itu. Tapi setelah beberapa pertimbangan, Han Li menyadari alasannya. Tampaknya kekuatan tawa aneh kekejian berkepala dua itu terbatas pada area kecil. Akibatnya, ia mampu mengerahkan kekuatan yang begitu menakjubkan sehingga kumbang pemakan emasnya yang sangat tahan lama tidak berdaya, menyebabkan mereka jatuh dari bayangan hantu abu-abu. Meskipun serangga eksotis ini belum mencapai potensi penuhnya, kekuatan cahaya aneh itu dapat terlihat dengan jelas. Jika bukan karena efek pemusatan jiwa dari teknik pengembangan besar, Han Li khawatir dia juga akan menjadi tidak berdaya oleh tawa aneh itu, hanya bisa menunggu kematiannya yang tak terhindarkan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia terkejut. Han Li telah menentukan bahwa meskipun tidak berada pada tahap Naschen Soul, itu pasti tidak lebih lemah dari seorang kultivator formasi inti yang terlambat. Han Li curiga bahwa makhluk ini adalah yang disebut Raja Hantu. Pada saat itu, kekejian itu tampaknya menyadari bahwa tawa aneh itu tidak berpengaruh pada Han Li, yang masih berdiri tegak. Itu akhirnya berhenti dan dengan menakutkan menatap Han Li dengan kedua kepalanya. Han Li merasa tidak nyaman saat melihatnya, tapi dia menyipitkan matanya dan dengan berani menatap tatapannya. Pada saat itu, bayangan abu-abu yang rusak parah muncul di belakang kekejian dan menembak lurus ke arah kekejian berkepala dua tanpa tanda-tanda berhenti. Han Li bingung dari pandangan itu, dan tatapannya terus bergeser. Bayangan hantu telah berubah. Kenapa tidak bersembunyi dari kejauhan? Mengapa itu kembali? Sementara Han Li bingung, dia melihat sesuatu yang tidak bisa dia bayangkan. Mata kekejian anehnya berkilau dan menangkap bayangan hantu abu-abu. Kepala harimau hitam itu kemudian membuka mulutnya lebar-lebar dan dengan cepat menelan bayangan abu-abu itu. Han Li menyaksikan dengan penuh keheranan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya segera menghilangkan keraguan Han Li. Saat kekejian itu meraung ke langit, tonjolan lain muncul di lehernya. Itu muncul untuk mengungkapkan kepala harimau dengan wajah manusia abu-abu. Wajah kepala harimau ketiga mirip dengan wanita rata-rata. Setelah beberapa saat terkejut, Han Li dengan cepat memulihkan ekspresi tenangnya. Setelah kepala harimau abu-abu muncul, ia menyipitkan matanya, dan wajahnya menjadi pucat pasi seolah-olah terluka parah. Tapi tidak lama kemudian, ia membuka mata merah darahnya dan menatap Han Li dengan ekspresi kebencian yang mendalam. Ketika Han Li melihat ini, hatinya bergetar, dan dia merasa merinding muncul di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, kepala dengan wajah pria di tengah mendesis keras. Setelah itu, kekejian mulai mendekati Han Li tanpa rasa takut dengan langkah besar. Sebuah cahaya hitam melintas dari tubuhnya dengan setiap langkah, menyebabkan tubuhnya membengkak. Setelah sekitar selusin langkah, kekejian itu setinggi bangunan 3 lantai. Pemandangan itu menyebabkan Han Li pucat. Tanpa meluangkan waktu untuk berpikir, Han Li melambaikan tangannya, memanggil lebih dari 100 boneka kera besar di sekelilingnya. Boneka secara bersamaan membuka mulut mereka dan membanjiri langit dengan sinar berbagai warna. Han Li kemudian menunjuk ke pedang biru besar itu,
membuatnya bergabung dengan serangan sebagai kabur panjang dari kecepatan yang menakutkan dan tekanan yang mencengangkan. Ketika kekejian berkepala 3 melihat ini, kepala tengah mengungkapkan sedikit keheranan, tetapi segera mencibir. Kepala kiri dan kanan membuka lebar mulut mereka. Sementara kepala harimau murni mulai menyemburkan bola cahaya hitam, kepala wanita abu-abu memenuhi seluruh area dengan gumpalan api hantu abu-abu. Serangan gabungan dari gumpalan api dan bola cahaya berhasil memblokir banyak sinar cahaya secara paksa. Meskipun beberapa sinar berhasil menembus, beberapa sinar cahaya yang terhuyung-huyung sama sekali tidak efektif. Han Li tanpa sadar mengerutkan kening. Dengan kilatan dingin di matanya, dia tiba-tiba melemparkan segel mantra pedang. Bersinar dengan pancaran yang lebih terang, garis biru itu bergerak dengan kecepatan yang meningkat. Di bawah penutup serangan boneka kera besar, pedang besar itu langsung menembus gumpalan api dan bola cahaya dengan momentum yang tak tertandingi. Itu terbang di sekitar pinggang binatang itu dan berusaha menebasnya dengan kilatan kecemerlangan. Tapi apa yang dilihat Han Li selanjutnya membuatnya kehilangan kata-kata. 3 kepala kekejian itu secara bersamaan mengeluarkan raungan aneh dan mengayunkan kedua cakarnya dengan kecepatan yang tidak bisa dipahami Han Li, mengakibatkan pedang besar itu terperangkap dalam genggamannya. Kedua cakar harimau berbulu itu sepertinya tidak terpengaruh oleh ketajaman cahaya pedang. Meskipun pedang itu terus-menerus bergoyang dalam genggamannya, pedang itu tidak dapat melepaskan diri. Han Li tidak yakin apa yang harus dilakukan. Meskipun pedang awan bambu tidak dimurnikan untuk waktu yang lama dan tidak mengandung banyak kekuatan, tidak mungkin untuk menangkapnya hanya dengan cakar. Mungkinkah cakar mereka telah disempurnakan menjadi harta ajaib? Pikiran Han Li berubah menjadi garis singgung. Ketika kekejian telah menahan pedang terbang Han Li, 3 kepala mengungkapkan ekspresi jahat. Kepala tengah tersenyum sinis sebelum membuka mulutnya dan melepaskan yin ki hitam pekat ke arah pedang terbang yang berjuang, secara bertahap mengurangi intensitas cahayanya. Hati Han Li jatuh saat melihat ini. Metode kekejian itu kejam, dan budidayanya sangat besar. Jika dia membiarkan ini berlarut-larut, itu tidak akan berakhir dengan baik. Dia harus mengambil risiko dan mengakhiri ini sesegera mungkin. Dengan pemikiran itu, Han Li mau tidak mau menoleh ke arah kelompok lain. Pria berjubah hitam dan roh peri Valet benar-benar fokus untuk melawan binatang iblis dan tidak punya waktu untuk melihat ke arah Han Li. Dengan itu, ekspresi aneh melintas di mata Han Li, dan dia perlahan menoleh ke belakang. Kepala kiri dan kanan kekejian itu masih sibuk berurusan dengan rentetan intens boneka kera besarnya, dan kepala tengah sepenuhnya fokus menyemburkan ki hitam untuk merusak pedang penghangat awan bambu miliknya. Kau mencari kematian? Hati Han Li melonjak dengan niat membunuh. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, dia membentuk gerakan mantra pedang yang aneh dan dengan keras menunjuk ke pedang terbangnya. Chapter 444. Jubah Hitam. Han Li menunjuk ke pedang besar yang berjuang dalam genggaman kekejian itu. Tiba-tiba menjadi diam dan mulai berkilau dengan lampu hijau. Ketika kepala tengah yang menyemburkan ki hitam melihat ini, itu tercengang. Bahkan sebelum bisa bereaksi, pedang besar itu melepaskan beberapa puluh busur petir emas samar. Busur petir sangat cepat. Dalam sekejap, petir bergerak naik dari cakarnya yang berbulu ke tubuhnya yang besar, menciptakan jaring cahaya keemasan di sekitar tubuh kekejian itu. 3 kepala kekejian secara bersamaan mengungkapkan keterkejutan. Tapi bahkan sebelum bisa bergerak, Han Li mengucapkan kata, menderita. Jaring petir yang menutupinya segera pecah. Cahaya putih yang menyilaukan dan membakar benar-benar menenggelamkan kekejian itu, membuatnya tidak dapat dilihat. Pada saat itu, roh peri Valet dan pria berjubah hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dengan terkejut. Adapun lawan mereka, hantu Wei Wu dan 2 Night Fiends, mereka tampak bingung sejenak sebelum segera melarikan diri. Keduanya terkejut di tempat kejadian, tetapi setelah ragu-ragu, mereka hanya melihat mereka melarikan diri. Namun,
Weeping Soul Beast mengambil kesempatan ini untuk dengan paksa mendengus dan menyerap salah satu roh yang melarikan diri ke dalam hidungnya. Adapun cahaya putih yang menyilaukan, itu bertahan selama beberapa waktu sebelum memudar. Kekejian harimau itu berdiri tak bergerak di tempat, dan ketiga kepalanya tampak ketakutan. Namun, ekspresi mereka benar-benar diam. Ketika embusan angin dingin bertiup, tubuhnya yang besar tersebar ke langit sebagai abu-abu sebelum menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah pedang besar dan mutiara 3 warna seukuran kepalan tangan yang melayang di udara. Hitam, hijau dan abu-abu terjalin dalam mutiara yang berkilauan. Han Li menghela nafas panjang dan melambaikan tangannya. Dengan teriakan samar, pedang biru besar itu menyebar menjadi 8 bilah dan terbang kembali ke Han Li. Dengan 4 bilah ini memudar di tengah penerbangan. 4 bilah lainnya dengan patuh kembali ke tubuh Han Li dan tenggelam dalam dormansi. Busur petir sebelumnya dengan bersih menghabiskan seluruh akumulasi pedang dari Divine Devilman Lightning-nya. Mereka sangat membutuhkan pengasuhan jangka panjang. Han Li melirik mutiara aneh itu. Dengan beberapa kabur, tubuhnya muncul di depan mutiara. Setelah menatapnya dengan intens, dia mulai bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, ekspresi jahat muncul dari wajahnya. Dengan flip tangannya, pedang terbang biru muncul di tangannya. Han Li dengan keras menebang mutiara dengan kilatan cahaya. Pang! Mutiara itu dipotong menjadi 2, melepaskan 3 garis ki hitam yang terbang menjauh seolah-olah mereka melarikan diri dengan ketakutan. Namun, Han Li menjentikkan jari tangannya yang lain dan menembakkan 3 bola api seukuran telur ke arah mereka. Engah! 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 3 helai ki hitam samar-samar melepaskan ratapan yang menyedihkan setelah dipukul oleh bola api sebelum mereka dibubarkan oleh api. Hantu iblis ini sangat licik. Mereka telah bersembunyi di dalam harta sihir dan berusaha memikatnya untuk mengambilnya. Seandainya dia jatuh untuk itu, dia akan berada dalam konfrontasi yang tak terhindarkan untuk mengendalikan tubuhnya. Namun, ini adalah sesuatu yang dia antisipasi sebelumnya ketika tubuh kekejian harimau dimusnahkan oleh Divine Devilman Lightning. Lagi pula, dengan reputasi besar bambu petir emas bersama dengan legenda karakteristik Devilman, itu akan benar-benar menantang surga jika pelepasan penuh dari 4 pedang tidak dapat memadamkan hantu iblis. Itu karena dia memiliki kartu truf ini sehingga dia dengan tenang dan percaya diri memasuki kabut hantu. Meskipun merasa sangat bingung ketika berhadapan dengan iblis hantu yang menyatu, dia bisa tetap tenang terutama karena ini. Secara alami, dia awalnya menahan diri untuk tidak menggunakan Divine Devilman Lightning karena pria berjubah hitam dan Fiery Valet Spirit berada di dekatnya. Namun, dia tidak menyangka bentuk gabungan dari kekejian harimau menjadi luar biasa ganas. Ketika dengan bodohnya menggunakan cakarnya untuk memegang pedang penghangat awan bambu, dia secara alami tidak bisa melepaskan kesempatan besar untuk menggunakan petir iblis-iblisnya. Dengan itu, dia menghapus monster yang tidak lebih lemah dari seorang kultivator formasi inti yang terlambat dari dunia ini. Han Li menundukkan kepalanya untuk melihat mutiara yang terbelah dan dengan ringan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju Fiery Valet Spirit. Ketika pria berjubah hitam melihat ini, wajahnya penuh kejutan. Meskipun dia tidak bisa memperhatikan pertempuran Han Li, dia telah melihat kepemilikan jiwa, transformasi, dan tubuh gabungan dari hantu iblis itu. Itu membuatnya sangat putus asa sehingga dia segera memutuskan untuk melarikan diri saat Han Li tampaknya tidak mampu menandinginya. Harimau iblis berkepala 3 itu tampak sangat kuat. Tapi dia tidak menyangka monster seperti itu akan dengan mudah dilenyapkan hanya dengan semburan cahaya putih yang menyilaukan. Dia merasa sangat sulit untuk percaya. Mungkinkah dia memiliki kepurbakalaan inversif surga bumi dari legenda? Dia tidak bisa memikirkan metode lain yang dapat digunakan oleh seorang pembudidaya formasi inti awal seperti Han Li untuk memusnahkan monster berkepala 3 yang mengerikan itu. Tetapi jika ini masalahnya,
dia bisa memikat Hanli dan mendapatkan pendukung yang hebat untuk menemaninya melewati Aula Heaven Void. Bagaimanapun, dia percaya bahwa hanya eksentrik Naschen Soul yang mampu memadamkan iblis yang begitu kuat tanpa cedera sedikit pun. Dengan pemikiran itu, ekspresi heran pria berjubah hitam itu berangsur-angsur menghilang untuk digantikan dengan yang rumit saat dia melihat Hanli. Adapun peri Violet Spirit, meskipun dia sangat kagum dengan peristiwa ini, dia sudah menduga bahwa Hanli adalah seorang pembudidaya formasi inti yang tidak biasa. Dia dengan cepat menjadi tenang dan menatap Hanli sambil tersenyum. Kemampuan senior Han benar-benar luar biasa. Dia mampu dengan mudah memusnahkan hantu iblis yang mengerikan itu. Sepertinya saya benar-benar beruntung telah berteleportasi bersama dengan senior, peri Violet Spirit dengan anggun berkata. Ketika Hanli mendengar ini, dia dengan lemah menyangkal, dengan mudah. Itu sama sekali tidak mudah. Senior benar-benar sederhana. Mata peri Violet Spirit bersinar dengan humor. Jelas bahwa dia percaya Hanli tidak sepenuhnya jujur. Apa yang rekan Daoi gunakan untuk menghasilkan cahaya putih itu sangat kuat. Pria berjubah hitam itu berbicara untuk pertama kalinya, tetapi suaranya teredam dan serak, terdengar sangat tidak wajar. Suara tidak menyenangkan ini menyebabkan mata Hanli berkedip dengan ekspresi aneh. Dia menatap pria berjubah hitam itu sambil tersenyum. Setelah senyum Hanli memudar, dia dengan acuh tak acuh berkata, jadi rekan Daoi adalah seorang kultivator wanita. Tidak perlu berbicara dengan suara palsu. Peri Violet Spirit dan aku sudah melihatnya. Peri Violet Spirit memberikan senyum menawan setelah mendengar ini. Wanita berjubah hitam itu awalnya terkejut, tetapi matanya segera mengungkapkan penghinaan dan kemarahan. Beberapa saat kemudian, dia berbicara dengan suara lembut dan halus. Karena Anda rekan Daoi telah melihatnya, saya tidak akan lagi menyembunyikan ini. Itu hanya membuat masalah menjadi nyaman. Dengan mengatakan itu, wanita berjubah hitam itu ragu-ragu sejenak sebelum melepas tudung jubah hitamnya, memperlihatkan wajah yang sangat cantik. Wanita ini tidak hanya memiliki kulit yang sangat putih dan lembut, tetapi dia juga memiliki rambut panjang dan halus yang menutupi bahunya. Dia mengenakan karangan bunga yang mempesona di kepalanya yang menambahkan pesona misterius, menyebabkan dia tampil elegan namun pantang menyerah. Meskipun juga seorang wanita, roh peri Violet tampak terengah-engah saat melihat kecantikan wanita berjubah hitam itu. Tapi sesuatu segera muncul di benaknya dan dia diam-diam melirik Hanli. Apa yang dia lihat membuatnya merasa agak tidak nyaman. Hanli telah melihat wanita berjubah hitam dengan linglung. Matanya menunjukkan ekspresi aneh dan tidak jelas. Semburat merah muncul di wajah sempurna wanita berjubah hitam itu. Dengan kebanggaan dan kesuraman dalam suaranya, dia dengan dingin berkata, apakah rekan Daoi sudah cukup untuk melihat, atau ada yang salah dengan wajahku? Dengan mengatakan itu, ekspresi wanita berjubah hitam itu tenggelam. Hanli tidak menjadi marah karena teguran itu, tapi dia juga tidak menarik pandangannya. Sebagai gantinya, dia menghela nafas panjang dan memeriksa wanita itu dengan senyum misterius. Dia tampak agak tertarik. Dia tidak hanya mengangkat alisnya kali ini, tetapi wajahnya juga menjadi dingin. Bahkan peri Violet Spirit merasa khawatir, meragukan apakah Hanli akan bertindak berdasarkan pikiran jahat atau tidak. Tapi setelah beberapa pemikiran lebih lanjut, kegelisahannya telah menghilang. Karena bakat bawaan yang telah ditentukan, ada jauh lebih sedikit pembudidaya formasi inti wanita di dunia kultivasi dibandingkan dengan pembudidaya pria. Dengan demikian, sebagian besar pasangan pendamping Dao tingkat tinggi biasanya terdiri dari seorang pria dengan kultivasi formasi inti dan seorang wanita di yayasan pendirian. Dengan demikian, efektivitas budidaya pasangan tidak ideal untuk pembudidaya laki-laki. Adapun sejumlah kecil pembudidaya formasi inti wanita, mereka menarik banyak pelamar yang percaya diri mereka layak untuk mereka.
Masuk akal bagi seorang kultivator wanita yang memiliki kecantikan dan kultivasi yang dalam seperti wanita berjubah hitam untuk membuat hati Han Li bergerak. Nah, itu salah satu cara untuk melihatnya. Chapter 445. Yuan Yao. Saat wanita berjubah hitam itu akan menjadi marah, senyum Han Li memudar dan dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku tidak menyangka bahwa setelah 100 tahun, Lady Yuan akan memasuki formasi inti. Anda mendapat ucapan selamat yang tulus dari saya." Ketika Han Li memanggilnya sebagai Lady Yuan, ekspresi marah dan malu wanita itu segera menghilang. Dia buru-buru berusaha membantahnya dengan panik, "Nyonya Yuan, Anda salah. Nama keluarga saya adalah Ruan." Situasi ini adalah kebalikan dari apa yang diharapkan Han Li. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap mata wanita itu yang berkedip-kedip. Saat ini, kulit wanita cantik itu memucat, dan tangannya diletakkan di kantong penyimpanannya. Matanya terbuka lebar dan menunjukkan permusuhan yang jelas. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Semua yang berasal dari Han Li memanggilnya sebagai Lady Yuan dengan nada santai. Sementara Han Li tersenyum tipis di wajahnya, dia benar-benar merasa sangat bingung. Adapun peri Violet Spirit, situasi saat ini bahkan lebih mengejutkan. Tanpa berpikir, dia mengambil setengah langkah lebih dekat ke arah Han Li, membuatnya berdiri dengan jelas. Dari segi keakraban dan kekuatan, Han Li adalah pilihan yang jelas. Dengan ekspresi yang tidak berubah, Han Li perlahan berkata, "Sepertinya ada kesalahpahaman. Rekan Taois Yuan kemungkinan besar tidak mengingat saya. Lagi pula, kami hanya bertemu sekali sebelumnya lebih dari 100 tahun yang lalu." "Kita baru bertemu sekali, lebih dari 100 tahun yang lalu?" Ekspresi wanita itu sedikit santai, tetapi matanya masih waspada dan dia mengungkapkan keraguan. Ketegangan telah sangat berkurang, tapi setelah melihat Han Li sejenak, dia dengan ragu bertanya, "Aku telah memperhatikanmu dengan baik, tapi aku tidak ingat pernah melihatmu. Apakah Anda mencoba menipu saya?" Dengan mengatakan itu, mata wanita itu berkedip dengan niat dingin, samar-samar mengungkapkan permusuhan. Han Li merasa bingung, tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Dia tidak repot-repot bermain malu-malu dan langsung bertanya, "Lebih dari 100 tahun yang lalu, apakah Lady Yuan pergi ke Sky Capital Market di Stalwart Star Island?" Wanita berjubah hitam itu menatap kosong sejenak sebelum menganggukkan kepalanya mengingat-ingat. Setelah menatap wajah Han Li dengan intens, dia mengungkapkan ekspresi termenung. "Pasar modal langit Pulau Bintang yang kuat? Saya pernah ke sana berkali-kali. Mungkinkah Anda melihat saya di sana?" Dia sepertinya mengingat sesuatu. "Tepat sekali. Pada saat itu, Anda bersama dengan seorang teman yang cantik. Jiwa bengkok paman bela diriku dan aku bertemu denganmu di tepi kota pasar." Ketika dia menyebut jiwa bengkok, Han Li tanpa sadar melirik roh peri Violet yang sadar bahwa jiwa bengkok adalah avatarnya. Secara alami, ketika roh peri Violet mendengar Han Li menyebut jiwa bengkok sebagai paman bela diri, dia mengungkapkan senyum misterius. Meskipun dia tidak tahu situasinya pada saat itu, dia yakin bahwa Han Li pasti memainkan skema yang rumit. Dia tidak bisa tidak menganggapnya konyol, tapi tentu saja, dia tidak akan membicarakan masalah ini tanpa alasan. Berbicara tentang jiwa bengkok, roh peri Violet telah lama bertanya-tanya mengapa avatarnya tidak ada di sisinya. Kruksol akan sangat membantu mereka. Setelah mengedipkan matanya beberapa kali, wanita berjubah hitam itu tiba-tiba menyadari dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. "Kata-kata rekan Taois terasa cukup akrab bagi saya. Mungkinkah dirimu yang terhormat berada di pintu masuk pasar modal langit dan ditemani oleh senior formasi inti?" Han Li tersenyum pahit. "Nona Yuan akhirnya ingat. Sepertinya saya telah memberi Anda kesan yang cukup biasa." Han Li berbicara sambil tertawa. Wanita berjubah hitam itu sangat tersipu setelah mendengar Han Li. Tapi sekarang dia mengenalinya, dia benar-benar santai dan dengan sadar berkata,
tolong jangan tersinggung, rekan Taois Han. Pada saat itu, rekan Daoi benar-benar, wanita itu merasa sulit untuk melanjutkan. Han Li menjawab dengan tawa, bukankah karena penampilan dan kultivasiku terlalu biasa? Tidak heran kalian berdua tidak memperhatikanku. Han Li tenang dan tidak menunjukkan gangguan sedikit pun. Sepertinya aku telah mempermalukan diriku sendiri. Sikap Han Li telah sangat meringankan wanita berjubah hitam. Bagaimanapun, kemampuan Han Li saat ini sangat mengesankan, dan dia takut Han Li tersinggung karena dilupakan. Dengan harta sihirnya yang sangat rusak, dia tidak mau dengan santai menyinggung perasaannya. Dengan pemikiran itu, dia melanjutkan, saya juga harus memberi selamat kepada rekan Daoi. Dalam 100 tahun ini, rekan Taois juga berkultivasi ke formasi inti dari penyempurnaan Qi. Kekuatan sihirmu juga sangat dalam sehingga kamu benar-benar mampu melenyapkan iblis tingkat Raja Hantu. Han Li dalam hati menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan atas kata-kata ramah wanita itu. Dia tidak pada tahap Qi kondensasi pada saat itu. Dia telah berada di yayasan pendirian terlambat. Jika dia tidak menyempurnakan 3 revolusi esensi, bersama dengan teknik pengembangan hebat, dia takut dia tidak akan memasuki formasi inti. Namun, wanita ini telah benar-benar berkultivasi dari Qi kondensasi ke formasi inti dalam rentang waktu itu. Ketika dia mengenali wanita berjubah hitam itu, dia benar-benar terkejut. Wanita ini tidak memiliki bakat yang sangat mengesankan, jadi Han Li dalam hati menduga bahwa dia pasti mengalami pertemuan kebetulan selama 100 tahun itu. Kalau tidak mungkin seorang kultivator biasa seperti dia meningkat begitu cepat. Meskipun dia telah dengan hati-hati memeriksanya sebelumnya, dia tidak dapat melihat akar spiritual dari sesama pembudidaya formasi inti awal karena kekuatan sihir tubuh mereka menghalangi pandangannya. Dengan pemikiran itu, Han Li tidak menatap wanita itu lagi dan mengalihkan pandangannya ke kabut hantu yang mengelilingi mereka. Han Li tersenyum dan berpikir untuk mengatakan sesuatu, tetapi roh peri Valet berbicara terlebih dahulu dengan sedikit cemberut, rekan Taois, mari kita berangkat. Akan lebih baik untuk tidak tinggal di sini terlalu lama. Akan merepotkan jika hantu menakutkan lainnya muncul. Han Li diam-diam setuju sambil tersenyum. Wanita berjubah hitam Yuan Yao tidak keberatan, dan ketiganya berangkat ke kabut hantu setelah memastikan arah mereka. Ada tempat yang tampak mirip dengan taman, tetapi berisi bunga dan tanaman langka tanpa nama. Itu memiliki 8 paviliun yang diukir dengan halus dari batu giok dengan 30 pembudidaya yang tersebar di antara mereka. Mayoritas pembudidaya ini memiliki kulit pucat dan berlumuran darah seolah-olah mereka tiba di sini setelah perjuangan yang pahit. Namun, wajah mereka mengungkapkan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Bahkan ada beberapa pembudidaya yang saling berbisik. Grandmaster Zenith Yin, Wan Tianming dan pembudidaya Naschen Sol lainnya berada di lokasi ini. Kedua faksi sedang bermeditasi di 2 paviliun yang berbeda. Adapun 2 tetua Istana Bintang, mereka mengambang di suatu tempat di udara. Mereka tanpa ekspresi duduk bersila dalam meditasi, tampak seolah-olah mereka adalah patung. Kabut hantu hitam pekat yang pekat bergulung-gulung dengan kuat 400 meter dari tempat taman itu berada. Itu terhalang oleh dinding tak terlihat, tampak seolah-olah mereka adalah 2 dunia yang sama sekali berbeda. Tiba-tiba, kabut terpisah untuk mengungkapkan seorang pembudidaya laki-laki dengan tenang berjalan melewatinya. Kultivator laki-laki ini mengenakan jubah hijau, tampak muda, dan memiliki penampilan yang halus. Tapi yang paling aneh adalah tidak ada kelainan pada tubuhnya, dan penampilannya tenang seolah-olah dia tidak mengalami pertempuran apapun dalam perjalanannya ke sana. Adegan aneh ini menarik keheranan para pembudidaya di dekatnya. Mereka menatapnya dengan ekspresi rumit. Pada saat itu, Grandmaster Zenith Yin membuka matanya dan melirik kultivator laki-laki sebelum mengungkapkan ekspresi kecewa. Dia menutup matanya sekali lagi dan tidak memperhatikan pembudidaya laki-laki. Ketika pembudidaya laki-laki ini memandang Grandmaster Zenith Yin, wajahnya menunjukkan jejak kebencian pada saat kecerobohan.
Namun, penampilannya yang tenang dengan cepat kembali dan dia berjalan maju dengan langkah besar. Dia tidak memasuki paviliun manapun untuk duduk. Sebagai gantinya, dia menemukan sudut terpencil dan berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya, dengan acuh tak acuh memeriksa para pembudidaya yang ada di sana. Melihat bahwa Han Li belum muncul, wajahnya yang halus sedikit mengernyit, tetapi dia segera menjadi tanpa ekspresi. Pada saat itu, tanpa sepengetahuan orang lain, suara pria yang bergema dalam bisa terdengar di benak pemuda itu. Apa, asistenmu itu tidak ada di sini? Mungkinkah dia jatuh ke dalam roh jahat? Hei, tampaknya orang yang Anda cari tidak terlalu penting untuk diperhatikan. Suara itu dengan malas berkata. Pemuda itu menjadi marah dan dia menggunakan indera spiritualnya untuk menegurnya dengan keras. Diam. Jangan sembarangan berbicara di dalam tubuhku. Ada banyak pembudidaya Nascent Soul di sini. Jika satu atau dua dari mereka mendengar Anda, menurut Anda apa yang akan terjadi? Chapter 446. Pengelompokan ulang. Jika mereka menemukan kita, paling buruk, kita hanya akan kembali ke kabut hantu. Meskipun tidak bisa menandingi para pembudidaya Nascent Soul dalam pertempuran langsung, siapa yang bisa menandingi metode pelarian kami para pembudidaya Ghost Dao? Suara pria yang bergema itu berbicara dengan penolakan. Apa yang Anda tahu? Setidaknya ada 4 pembudidaya Nascent Soul di sini, dan mereka semua memiliki harta sihir dan kemampuan surgawi yang sangat efektif dalam menahan teknik Ghost Dao kami. Jika Anda ingin mati, jangan libatkan saya. Kalau tidak, saya akan dipaksa untuk melanggar perjanjian kami dan memusnahkan Anda di sini. Bonsage yang masih muda menegur dengan suara sedingin es. Tidak perlu kakak tua Bonsage menjadi sangat marah. Saya tidak akan menyebutkannya lagi. Namun, Anda tidak dapat mengingkari kesepakatan kami untuk menemukan tubuh hidup yang cocok. Kenapa lagi aku memberimu jejak esensi jiwaku dan dengan rela membiarkanmu meninggalkan kabut hantu? Orang ini tampak takut dengan kemarahan Bonsage, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa tidak mengingatkan Bonsage tentang persetujuan mereka. Jangan khawatir. Karena saya membutuhkan bantuan Anda untuk menangani murid pengkhianat saya Zenith Yin, saya akan memberi Anda tubuh fisik sebelum saya bertindak. Selanjutnya, sebagai sesama penderita yang dipaksa untuk mengolah Ghost Dao, bagaimana mungkin saya bisa mengingkari kesepakatan kita? Bonsage dengan acuh tak acuh berkata. Hei, kata-kata Anda benar-benar membuat saya nyaman. Setelah itu dikatakan, suara bergema menghilang dari pikiran Bonsage. Bonsage menghela nafas lega dan duduk di pohon kecil sebelum tertidur. Setelah beberapa waktu berlalu, semakin banyak pembudidaya meninggalkan kabut hantu dengan kerusakan yang semakin berat. Cukup banyak dari mereka yang bahkan menderita luka parah pada origin ki mereka yang membutuhkan perawatan khusus selama bertahun-tahun. Jika tidak, tingkat kultivasi mereka akan menderita sebagai akibatnya. Tetapi bahkan dalam keadaan menyedihkan ini, mereka semua menunjukkan ekspresi kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan. Lagi pula, selama mereka lulus uji coba kabut hantu, mereka masih bisa mendapatkan beberapa obat spiritual yang jarang terlihat. Setelah sekitar 70 lebih pembudidaya tiba di taman, tingkat pendatang baru sangat menurun. Di hari mendatang, hanya sedikit pembudidaya yang tiba. Pemuda yang menemani roh peri Valet pada awalnya ada di antara mereka. Pakaiannya rusak dan wajahnya pucat seolah-olah dia telah menderita melalui kesulitan dalam perjalanan ke sana. Saat memasuki taman, pemuda itu mengalihkan pandangannya melewati taman dan mengungkapkan kekhawatiran saat melihat roh peri Valet tidak ada di sana. Ekspresinya ragu-ragu. Pada saat itu, Grandmaster Zenith Yin dan Bonsage keduanya menjadi gelisah saat melihat Han Li belum tiba. Bonsage lebih tenang dari keduanya. Meski merasa kesal, wajahnya tetap menunjukkan ketenangan. Namun, Grandmaster Zenith Yin tidak dapat bertahan.
Dia sesekali membuka matanya dan dengan muram menyapu pandangannya melewati kabut hantu, tidak bisa tenang. Sebenarnya, temperamen murung orang ini biasanya mencegahnya menunjukkan ketidaksabarannya. Namun, Han Li memiliki sesuatu yang penting untuk perburuan harta karunnya, meninggalkannya dalam situasi tanpa harapan. Sebagian besar orang tidak memperhatikan tindakan ini, tetapi lelaki tua berjubah Konfusianisme yang sedang bermeditasi di dekatnya telah membuka matanya. Dengan batuk ringan, dia perlahan bertanya, mungkinkah kegelisahan rekan Daoi karena kekhawatiran akan seseorang yang belum tiba? Orang tua itu menatap Grandmaster Zenith Yin dengan ragu. Ketika Zenith Yin mendengar ini, ekspresinya menjadi tenang sekali lagi, dan dia dengan acuh tak acuh menjawab, itu tidak bisa dianggap sebagai perhatian. Ini hanya junior yang sangat menarik yang pernah saya temui sebelumnya. Kilatan aneh melintas di mata pria tua berjubah Konfusianisme itu. Dia berkata dengan senyum misterius, junior yang menarik? Rekan Taois Wu harus memperkenalkan saya kepadanya. Saya juga sangat suka membimbing junior yang tidak berpengalaman yang memiliki potensi. Bajangan tua. Dia terlalu mencurigakan. Zenith Yin sangat kesal karena Han Li belum muncul, dan tidak mau berurusan dengan skema orang tua itu. Karena itu, dia dengan belak-belakan menutup matanya dan memaksa dirinya untuk bermeditasi. Pada saat yang sama, suara bergema bisa terdengar sekali lagi di sudut pikiran Bonsage. Bonsage, asistenmu masih belum datang? Mungkinkah dia dimangsa oleh hantu? Asisten seperti itu akan terbukti terlalu lemah untuk berguna. Nada suara itu mengandung jejak Schadenfreude. Sage tulang menghela nafas. Mengingat temperamennya, benar-benar mustahil untuk membuatnya diam. Itu juga tidak mungkin baginya untuk membunuhnya karena itu akan terbukti terlalu berguna baginya. Sampai sekarang, juga belum ada orang yang meliriknya dengan tatapan bingung. Tampaknya pembicaraan singkat mereka tidak menimbulkan kecurigaan. Dengan pemikiran itu, Bonsage dengan sedih berkata, orang ini sangat misterius. Meskipun dia masih muda dan kultivasinya hanya pada formasi inti awal, sama sekali tidak mungkin baginya untuk jatuh ke hantu yang ganas. Bahkan jika Anda bertemu dengannya, Anda akan berbalik dan melarikan diri jika jiwa Anda tidak menyebar lebih dulu. Jangan meremehkan dia. Pembentukan inti awal, bukankah Bonsage terlalu meremehkanku? Terhadap kultivator seperti itu, saya hanya perlu membuka mulut dan esensi darahnya sudah diserap. Suara yang dalam berbicara dengan tidak percaya. Apakah Anda menikmati panah pemadam iblis saya? Apa yang akan kamu lakukan jika dia memiliki pedang terbang yang juga terbuat dari bambu petir emas? Suara yang dalam itu terdiam sesaat sebelum berbicara dengan sangat skeptis. Pedang terbang yang terbuat dari bambu petir emas? Apakah kamu bercanda? Hanya ada satu batang bambu petir emas, dan kau menyempurnakannya menjadi panah pemadam iblis. Bagaimana bisa ada harta sihir bambu petir emas lainnya? Hei, Anda akan mengetahui apakah ini benar cepat atau lambat. Dan sebelum Anda mengatakan saya tidak memperingatkan Anda, selain dari harta sihir bambu petir emas, dia juga memiliki beberapa teknik merepotkan lainnya. Mengapa lagi saya, Bonsage, bergandengan tangan dengan seorang kultivator formasi inti awal? Dengan mengatakan itu, Bonsage tidak memperhatikan suara itu lebih jauh dan menutup matanya untuk meditasi yang tidak disadari. Suara yang dalam dengan bijaksana tetap diam dan merenungkan apakah Bonsage telah berbicara dengan jujur atau tidak. 6 jam kemudian, Bonsage sekarang tampak kesal dan bertanya-tanya mengapa Han Li begitu lama tiba. Pada saat itu, area kabut hantu berguling dan membuat jalan setapak, memperlihatkan 3 orang berjalan berdampingan. Ketiganya adalah pesta Han Li. Adapun wanita cantik Yuan Yao, dia kembali menyembunyikan kecantikannya yang menakjubkan dengan jubah hitamnya. Han Li tertegun sejenak setelah melihat begitu banyak orang yang hadir. Dia segera melirik ke tempat kejadian dan berjalan menuju daerah tak berpenghuni tanpa ragu-ragu. Fairy Valet Spirit dan Yuan Yao kemudian saling melirik sebelum menempuh jalan mereka sendiri. Pada saat itu,
siluet muncul dengan kabur. Seorang pemuda tampan berjaket biru bergegas mendekat dan dengan sungguh-sungguh berbicara kepada roh peri Valet. Bagus. Valet Spirit, kamu aman? Saya sangat khawatir. Setelah ini dikatakan, dia buru-buru mendekatinya dan dengan hati-hati memeriksa lukanya. Kakak Li, aku baik-baik saja. Ketika peri Valet Spirit melihatnya, dia berhenti dan memaksakan senyum. Ekspresinya terus berubah. Setelah Yuan Yao melihat keduanya secara mendalam, dia pergi ke lokasi lain dengan pakaian berkibar. Han Li, yang telah menemukan satu-satunya tempat untuk berdiri, berbalik untuk melihat Yuan Yao mengikutinya. Dengan sedikit terkejut, dia segera mengerutkan kening dan berkata, Nona Yuan, kita telah meninggalkan kabut hantu. Untuk apa kau mengikutiku? Meskipun kecantikan wanita yang mempesona ini telah menyentuh hatinya, dia tidak punya rencana untuk bekerja sama dengan orang asing dan segera berbicara dengan niat dingin untuk menolak. Kata-kata belak-belakan Han Li tidak membuat Yun Yao marah. Sebaliknya, dia menghela nafas dan berkata, tolong jangan tersinggung, Saudara Han. Aku hanya mengikutimu karena aku tidak punya pilihan. Rekan Taois harus tahu bahwa harta sihirku telah mengalami kerusakan besar dalam pertarungan melawan Raja Hantu, dan aku tidak mampu menggunakannya lebih jauh. Dan dengan bahaya besar di aula Heaven Void, wanita ini hanya tahu tentang Saudara Han. Datang ke sini adalah keputusan yang bodoh. Tolong jangan tinggalkan aku di sini untuk mati. Dengan mengatakan itu, mata wanita berjubah hitam itu berubah sedikit merah seolah-olah dia akan menangis. Adegan itu menyebabkan Han Li sangat mengerutkan kening. Nyonya Yuan, karena Anda telah mengatakan ini, saya perlu mengajukan beberapa pertanyaan. Tapi pertama-tama, saya ingin memberitahukan bahwa saya bukan pria yang jujur, juga hati saya tidak dipenuhi dengan kebajikan. Saya terutama tidak mau digunakan dengan sia-sia. Han Li dengan tenang berbicara seolah-olah dia tidak melihat ekspresi sedih wanita itu. Rekan Taois Han, jangan ragu untuk bertanya. Selama pertanyaannya tidak menyentuh rahasia apapun, saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Wanita ini merasa agak kesal karena Han Li tidak mengungkapkan rasa kasihan atau simpati terhadap jenis kelamin yang lebih adil. Namun, ada item yang harus dia dapatkan dan dia tidak punya pilihan selain setuju. Setelah meletakkan tangannya di belakang punggungnya, Han Li tanpa tergesa-gesa bertanya kepada wanita itu tanpa berkedip, pertanyaan saya cukup sederhana. Apa tujuan rekan Taois Yuan? Hingga uji coba mana yang ingin Anda tantang? Juga, dari kepanikan yang kamu tunjukkan sebelumnya, sepertinya kamu menyembunyikan sesuatu. Apakah Anda membawa masalah besar pada Anda? Saya tidak ingin terlibat dalam pertengkaran Anda karena pergaulan. Berkhotbah. Chapter 447. Dunia berbeda. Wanita itu tetap tenang menghadapi pertanyaan Han Li, memberi kesan bahwa dia telah mengantisipasinya. Namun, pertanyaan terakhirnya menyebabkan dia mengungkapkan sedikit kepanikan. Dia menjawab dengan senyum yang dipaksakan, pertanyaan terakhir rekan Taois cukup berarti. Masalah besar apa yang bisa saya provokasi? Alasan kenapa aku sangat panik pada awalnya adalah karena, tanpa menunggu dia selesai, Han Li dengan malu-malu menyela, jika Nona Yuan tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, biarkan saja. Saya tidak berniat mendengarkan kata-kata kosong apapun. Kamu melihat Han Li tidak tergerak, Yuan Yao akhirnya mengungkapkan sedikit kemarahan. Dia dengan paksa menginjak kakinya dan pergi dengan marah. Wajah Han Li tidak menunjukkan perubahan sedikit pun saat melihat wanita itu pergi. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah peri Valet Spirit, yang saat ini sedang berbicara dengan seorang pemuda laki-laki dengan ekspresi yang mudah. Ketika dia melihat Han Li menatapnya, dia memberinya senyum ringan dan menggumamkan sesuatu kepada pemuda itu. Setelah melihat itu, Han Li mengalihkan pandangannya, tetapi sebelum dia memikirkan hal lain, dia mendengar suara Bon Sage. Kenapa kamu begitu lambat? Tuan ini percaya bahwa Anda tidak akan mampu menghadapi kabut hantu yang sepele.
Mungkinkah Anda menemukan Raja Hantu? Suara Bonsage mengandung ketidakpuasan dan keraguan. Setelah mendengar itu, Han Li menatap kabut hantu yang jauh dan dengan acuh tak acuh menjawab, dalam perjalanan ke sini, saya bertemu dengan hantu yang ganas. Namun, itu tidak memakan banyak waktu. Itu adalah kelompok besar roh pemakan jiwa yang datang setelahnya yang menghabiskan banyak waktuku. Roh soliter, Bonsage mengungkapkan ekspresi terkejut. Apakah senior takut akan hal-hal itu meskipun mengolah Ghost Dao? Han Li bertanya dengan nada tenang, tetapi kata-katanya mengandung sedikit ejekan. Bagaimana mungkin aku takut pada mereka? Namun, lelaki tua ini cukup penasaran untuk mengetahui bagaimana kalian bertiga berhasil lolos dari bencana seperti itu. Bonsage dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Han Li dalam hati mencibir saat dia dengan santai memberikan penjelasan. Junior tidak benar-benar memiliki sesuatu untuk dikatakan. Kami hanya memiliki keberuntungan dan mampu menghindari bencana melalui kebetulan. Sedikit menyelinap, tak perlu dikatakan, Bonsage dalam hati mengutuknya. Setelah hening sejenak, dia tidak punya pilihan selain mengajukan pertanyaan lain. Baik. Karena Anda tidak mau menjelaskan, saya tidak akan terus mengorek. Lain kali aku akan berbicara denganmu. Kita akan pergi bersama untuk mengambil ginseng roh 9 kal. Setelah itu, Anda akan meminjamkan bantuan Anda dalam memusnahkan murid pengkhianat saya Zenith Yin. Tidak masalah, selama kamu menyerahkan Ninikel Spirit Ginseng kepadaku, aku akan mengambil risiko untuk membantumu. Han Li setuju tanpa ragu sedikit pun. Sepertinya dia sudah lama mengambil keputusan. Bonsage puas dengan jawabannya yang tegas. Setelah tertawa kecil, dia tidak berbicara lagi. Namun, dia tidak melihat senyum mengejek Han Li dan cahaya dingin yang sesekali berkedip dari matanya. Han Li tiba-tiba merasakan orang lain menatapnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya. Akibatnya, dia melihat Grandmaster Zenith Yin menatapnya dengan sedikit kegembiraan yang mengingatkan Han Li pada seekor harimau yang mengincar mangsanya. Han Li dengan ekspresif memutar kepalanya dan tersenyum pahit. Tampaknya menghindari konfrontasi dengan Grandmaster Zenith Yin adalah hal yang mustahil. Zenith Yin jelas tidak berniat melepaskannya karena alasan yang sama sekali tidak dia sadari. Namun, Grandmaster Zenith Yin tampaknya memiliki keraguannya sendiri. Mengapa dia menunggu begitu sabar dan tidak bergerak untuk menahannya di dalam aula? Han Li dengan murung duduk di sepetak rumput dan bermeditasi. Dia telah mengkonsumsi sedikit kekuatan sihir di kabut hantu dan perlu pulih ke kondisi puncaknya untuk masalah yang akan segera datang. Menatap dari kejauhan, wanita Yuan Yao melirik Han Li dengan enggan. Sementara tatapannya mengandung kebencian, itu juga memiliki jejak kesepian. Meskipun Fairy Violet Spirit sedang mengobrol dengan pria yang sungguh-sungguh dan peduli sambil tersenyum, tatapannya tanpa sadar beralih ke arah Han Li seolah-olah dia khawatir. Adapun Han Li, dia sedang bermeditasi, tampak tidak menyadari tatapan keduanya. Waktu berlalu dengan cepat, dan hari berikutnya tiba. Pada titik ini, banyak pembudidaya sudah tidak sabar. Mereka mengelilingi lempengan batu telanjang yang terletak di tengah paviliun batu giok. Dengan pengalaman mereka dari aula pertama, para pembudidaya ini sangat terkejut melihat lempengan batu mengungkapkan formasi transportasi dengan kilatan cahaya putih. Penampilannya persis sama dengan yang ada di aula pertama. Pada saat itu, dua tetua berpakaian putih dari Istana Bintang dengan tenang berjalan ke arahnya. Setelah memeriksanya, lelaki tua dengan wajah ramah itu perlahan berkata, "Formasi transportasi ini akan membawa Anda ke jalur es dan api di mana Anda akan memasuki persidangan kedua. Sebelum memasuki percobaan kedua, setiap orang akan memiliki waktu untuk mengumpulkan ramuan spiritual dan buah spiritual sebagai hadiah untuk melewati percobaan pertama. Jika Anda merasa bahwa menjalani percobaan lain terlalu berbahaya, Anda dapat kembali ke sini. Dalam sebulan, formasi transportasi akan muncul di sini untuk membawamu kembali ke aula utama."
Tetapi terlepas dari apakah kamu memutuskan untuk menjalani percobaan kedua atau kembali ke sini, kamu hanya punya 1 hari untuk memetik ramuan spiritual di seluruh area berikutnya. Melewati titik itu, tidak ada lagi yang akan muncul, dan Anda akan terjebak di sana. Sejauh pengetahuan saya, para pembudidaya yang tetap di sana tidak pernah kembali pada pembukaan kembali Aula Heaven Void. Adapun alasan hilangnya mereka, masih belum diketahui hingga hari ini. Jadi jangan percaya bahwa Anda akan menemukan keberuntungan dengan sengaja tinggal di sana. Suara lelaki tua berpakaian putih itu tidak terlalu keras, tetapi suaranya bergema dan didengar oleh semua orang yang ada di sana. Mereka yang sudah tahu ini lalai sementara yang lain yang tidak tahu apa-apa sangat terkejut. Setelah ini dikatakan, kedua tetua penegak ini melangkah melalui formasi transportasi dan menghilang tanpa jejak. Kali ini, para pembudidaya lain tidak menunjukkan keraguan, dan masing-masing dari mereka bergegas. Lagi pula, waktunya terbatas. Mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk mencari benda-benda spiritual. Mereka sebaiknya memanfaatkannya dengan baik. Hanli tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke arah orang bijak tulang sebelum buru-buru memasuki kerumunan pembudidaya yang bergegas menuju formasi transportasi. Tapi saat dia berjalan menuju formasi transportasi, Hanli merasa tatapan tamak Grandmaster Zenith Yin jatuh padanya sekali lagi. Kemarahan dan ketakutan muncul di hatinya, dan dia dengan masam meringis saat melewati cahaya putih. Meskipun mengetahui bahwa seseorang memendam niat jahat terhadapnya, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Perasaan tidak berdaya ini membangkitkan perasaan balas dendam yang intens yang telah dia lupakan bertahun-tahun sebelumnya. Setelah cahaya memudar, Hanli berjalan beberapa langkah di luar formasi transportasi dan memeriksa sekelilingnya, menemukan pemandangan yang membuatnya tercengang. Langit berwarna biru tua dan dipenuhi awan. Hamparan rumput hijau zamrud yang tak berujung mengelilinginya, disertai angin yang membawa aroma tanaman yang kuat. Ada juga pegunungan yang samar-samar terlihat di kejauhan. Bagaimana mereka masih di Aula Heaven Void? Lingkungan yang anggun ini jelas milik daratan. Untuk waktu yang lama, Hanli tetap dalam keadaan linglung. Pada saat itu, Bonsage berjalan keluar dari formasi transportasi. Mencemooh penampilan terkejut Hanli, dia berkata, "Bukankah itu luar biasa? Pertama kali saya datang ke sini, saya tidak terlihat lebih baik dari diri Anda sendiri. Tapi ini bukan ilusi, itu adalah keberadaan yang asli." Dengan ki spiritualnya yang melimpah dan aroma alam murni yang tak terlukiskan, ini bukanlah tempat yang ada di dunia luar. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menikmatinya sebelum melanjutkan. Dunia kecil ini seharusnya merupakan hasil dari kemampuan surgawi yang hebat dari beberapa kultivator dari era yang sunyi. Sayangnya, kita di generasi selanjutnya tidak pernah lagi menyaksikan kemampuan mereka yang agung dan luar biasa. Bonsage menghela nafas dan mengungkapkan keinginan untuk menyaksikan para pembudidaya kuno. Memisahkan langit dan bumi sendiri, Hanli diliputi rasa tidak percaya. Menebak apa yang dipikirkan Hanli, Bonsage dengan tenang melanjutkan, tidak ada yang aneh tentang itu. Kemampuan surgawi para pembudidaya kuno jauh melebihi apa yang bahkan dapat kita bayangkan. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, para pembudidaya kuno ini benar-benar menghilang dari dunia ini. Setelah inilah dunia kultivasi inferior kita sendiri muncul. Hanli tidak mempertanyakan ini lebih lanjut, dan matanya tiba-tiba jatuh ke jalan kecil di depannya. Jalan berkelok-kelok ditumbuhi tanaman liar yang tidak dikenal. Sulit untuk membedakan, dan itu mengarah ke jarak yang tak terlihat. Di mata Hanli, misteri kemampuan luar biasa kultivator kuno bersama dengan hilangnya mereka tidak ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi. Dia akan lebih baik dilayani dengan mengatasi masalah yang ada sebelum mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pembudidaya kuno. Chapter 448. Gunung Kecil. Setelah mengikuti jalan ini selama beberapa ratus kilometer,
Anda akan melihat sebuah ngarai yang dikelilingi oleh penghalang. Itu sempit dan sangat panjang. Saat memasuki ngarai, Anda akan berada di dunia yang sama sekali berbeda. Di dunia ini, akan ada dua jalur yang bisa dipilih. Jalur kristal mendalam dan jalur batu cair. Jalur kristal mendalam sangat dingin hingga ke tulang, dan jika Anda tidak hati-hati tubuh Anda akan berubah menjadi es. Adapun Path of Molten Rock, sangat panas di mana orang dapat dengan mudah berubah menjadi abu. Baru setelah sampai di ujung ngarai Anda akan menemukan formasi transportasi selanjutnya. Setelah Anda melewatinya, Anda akan menyelesaikan percobaan kedua. Jalan api dan es. Seperti yang dikatakan dua orang dari Istana Bintang, setiap orang akan memiliki 1 hari untuk mencari obat-obatan spiritual sebelum mereka harus memasuki ngarai. Adapun apa yang akan ditemukan semua orang, itu akan tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Bonsage selesai dengan acuh tak acuh. Hanli membuka dan menutup mulutnya beberapa kali dan memikirkan apa yang harus ditanyakan. Tetapi ketika dia melihat ekspresi Bonsage bergerak, dia tetap diam ketika 3 kilatan cahaya putih muncul dari formasi transportasi di belakang mereka. Para pembudidaya yang tiba dengan acuh tak acuh melirik Hanli dan Bonsage sebelum dengan bersemangat terbang menuju pegunungan yang jauh sebagai garis-garis cahaya. Mereka semua tampak bersemangat untuk mulai berburu harta karun. Saat dia melihat mereka terbang lebih jauh, Bonsage mengerutkan kening dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Mari kita berangkat. Jika kita menunggu Zenith Yin tiba, itu akan menimbulkan sedikit masalah." Kemudian tanpa menunggu jawaban dari Hanli, dia berubah menjadi awan gelap dan terbang ke langit. Ekspresi Hanli sangat berubah. Dia tanpa kata berubah menjadi garis biru dan mengejarnya. Tidak lama setelah Hanli dan Bonsage lepas landas, Zenith Yin, Wan Tianming dan pembudidaya Nascian Soul lainnya masing-masing muncul dari formasi transportasi. Dengan dao benar yang dipimpin oleh Wan Tianming dan dao iblis yang dipimpin oleh Menhuzi, kedua belah pihak berdiri dalam konfrontasi. Ketika Zenith Yin muncul, dia buru-buru mengalihkan pandangannya dan merasa sedikit kecewa karena Hanli tidak ada. Namun, ekspresinya tidak mengkhianati ini sedikit pun. Dia bahkan bercanda dengan lelaki tua berjubah Konfusianisme seperti biasa. Adapun wanita cantik bermarga Wen, ketika dia melihat konfrontasi mereka, dia dengan dingin berkata, "Saya hanya ingin memetik ramuan spiritual. Setelah saya selesai, saya akan kembali ke pavilion. Kalian semua boleh bertarung sesuka kalian, tapi jangan libatkan aku dalam urusan kalian." Dengan mengatakan itu, dia berubah menjadi bola cahaya perak dan merobek udara. Wan Tianming melirik beberapa pembudidaya iblis Dao dan membisikkan beberapa patah kata kepada sesama pembudidaya Dao yang benar. Segera setelah itu, mereka bertiga tanpa berkata-kata terbang ke langit sebagai cahaya 3 warna. Eksentrik iblis Dao yang tersisa tidak bisa membantu tetapi menonton dengan mata melebar. Mereka tidak siap dan tidak yakin apakah akan mengikuti mereka atau mengurusi urusan mereka sendiri. Tetapi sebelum mereka bisa menjawab, para pembudidaya Dao yang benar sudah tidak terlihat. Ketika Grandmaster Zenith Yin melihat ini, matanya berkilat dengan tatapan aneh. Setelah batuk, dia berkata dengan senyum lebar, "Saudara King, Saudara Men, saya akan mengambil cuti untuk memilih beberapa ramuan spiritual untuk pemurnian pil. Mari kita bertemu di pintu masuk ngarai." Dengan mengatakan itu, Grandmaster Zenith Yin mengayunkan lengan bajunya dan melepaskan kabut hitam. Setelah kabut menyelimuti Wu Chou, dia menghilang dengan embusan angin dingin. Ekspresi Menhuzi menjadi tegas. Adapun orang tua King, dia mengerutkan kening dengan kontemplasi. Zenith Yin itu pergi agak cepat. Tampaknya teknik gerakannya berkembang semakin menakjubkan. "Rekan Taoist King, jika Anda bebas, bagaimana kalau memetik buah kejadian dengan saya? Dengan kekuatan gabungan kita akan memiliki kepastian yang lebih tinggi dalam berurusan dengan iblis gunung yang menjaga pohon roh. Ketika saatnya tiba, saya akan memberi Anda bagian."
Karena usia Anda cukup lanjut, buah-buahan ini seharusnya memperpanjang hidup Anda dengan jumlah yang tidak sedikit. Menhuzi berbicara kepada lelaki tua berjubah Konfusianisme yang sedang merenung. Ketika Awam Qingyi mendengar ini, dia awalnya tercengang. Setelah tatapannya berkedip beberapa kali, dia menjawab dengan penampilan malu, "Saudaraku, maafkan aku. Saya juga memiliki beberapa hal penting untuk diperhatikan dan tidak punya waktu untuk menemani Anda. Sampai jumpa lagi di pintu masuk ngarai." Dengan mengatakan itu, dia meminta maaf, menangkupkan tangannya dan terbang. Kulit Menhuzi berubah menjadi hijau yang tidak sedap dipandang. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Tuan Pulau ini membutuhkan bantuan Anda untuk mendapatkan beberapa buah kejadian? Aku akan menunjukkan kesepakatan dengan kalian berdua begitu kita tiba di aula dalam. Gumam Menhuzi sebelum melontarkan dirinya ke langit dengan menghentak. Kemudian dengan beberapa kilatan cahaya kuning, dia menghilang. Sekarang, Hanli telah mengikuti awan hitam Bonsage selama 4 jam, dan tanah di bawah mereka bukan lagi padang rumput yang rata. Itu telah diganti dengan pegunungan berliku yang luas. Pegunungan yang bervariasi menjadi pemandangan yang spektakuler saat dia bergegas melewatinya. Diselimuti aura cahaya pedang biru, Hanli secara spontan berkata, "Tempat yang kau bicarakan benar-benar jauh. Saya curiga jika kita terbang lebih lama, kita akan mencapai ujung dunia." Sebuah ejekan datang dari awan hitam di depannya. Bonsage dengan belak-belakan berkata, "Apakah kamu percaya bahwa item seperti Ninikel Spirit Ginseng dapat ditemukan di beberapa lokasi yang nyaman? Jika tidak begitu sulit untuk mendapatkannya, kami tidak akan memiliki kesempatan. Anak muda, jika Anda ingin memperoleh manfaat yang besar, Anda harus belajar bersabar." Ketika Hanli mendengarnya berbicara dengan nada mengajar, matanya dengan dingin bersinar tetapi dia tetap diam. Bagaimanapun, eksentrik tua ini memiliki banyak pengalaman dan memenuhi syarat untuk berbicara dengan nada seperti itu. Meskipun dia sedikit tidak senang, dia tidak akan membuang nafasnya untuk kata-kata yang tidak berguna. Namun, terbang untuk waktu yang lama bahkan tanpa melihat tujuan menyebabkan Hanli merasa tidak nyaman. Mau tak mau dia menjadi lebih waspada terhadap iblis tua itu, khawatir bahwa dia akan menjadi korban rencananya ketika dia tidak mengharapkannya. Aliansi mereka benar-benar tidak bisa diandalkan. Hanli tidak percaya bahwa di masa lalu, Bonsage telah terbang sejauh itu tanpa alasan sama sekali. Seandainya dia ingin menemukan ramuan spiritual, dia akan mencarinya di beberapa gunung yang kaya dengan ki spiritual yang telah mereka lewati. Bahkan pada ketinggian seperti itu, Hanli masih dapat dengan jelas merasakan fluktuasi ki spiritual mereka yang padat. Ramuan spiritual yang dipelihara oleh gunung-gunung itu pasti sangat langka. Hanli sangat skeptis mengapa Bonsage mengabaikan mereka dalam perjalanan sebelumnya ke Heavenvoid Hall. Tidak yakin apakah Bonsage terlihat melalui kecurigaan Hanli atau apakah dia merasa tidak nyaman dari keheningan. Bonsage berbicara dengan nada ragu-ragu, "Saya telah ke dunia ini 2 kali. Untungnya saya telah menemukan ginseng roh Ninikel pertama kali saya datang ke sini. Pada saat itu, hanya karena saya mengejar Flying Striker untuk jarak yang begitu jauh sehingga saya bahkan tidak sengaja menemukan Ninikel Spirit Ginseng. Lagi pula, item immortal ini tidak dikatakan muncul di sini. Menurut asumsi saya, Spirit Ginseng secara kebetulan terbentuk dari langit dan bumi setelah bertahun-tahun diberi makan dari ki spiritual yang padat di dunia yang setengah tertutup ini. Itu adalah sesuatu yang telah terbentuk di luar harapan para pembudidaya kuno. Hei, dan sekarang akan terbukti nyaman untuk Anda. Jadi seperti itu." Meskipun Hanli agak meragukan ini dan masih menyimpan akalnya tentang dia merasa agak lebih nyaman. Keduanya terus terbang selama beberapa waktu sebelum awan hitam tiba-tiba berhenti. Bonsage melihat ke bawah dengan tatapan berkedip. Dia tanpa tergesa-gesa berkata, "Kami sudah tiba. Namun, Anda tidak boleh menjadi ceroboh. Ginseng roh Ninikel sangat sensitif. Jika merasa ada sesuatu yang salah, itu akan mengebor ke pegunungan dan menghilang.
Anda harus mengambil momen pertimbangan yang cermat sebelum bertindak. Kalau tidak, kami akan kembali dengan tangan kosong. Apakah senior yakin ini tempatnya? Ini adalah objek spiritual di sini. Ketika Hanli menyapu pandangannya ke area di bawah, ekspresinya berubah aneh. Ada gunung kecil biasa-biasa saja yang terletak di bawah keduanya. Tidak hanya itu benar-benar tandus, tetapi sangat jarang dengan ki spiritual. Itu sangat kontras dengan pegunungan besar yang mengelilinginya. Hanli merasa sulit untuk percaya bahwa gunung kecil yang terpencil ini adalah tempat tinggal ginseng roh Ninikel. Awan hitam bonsage perlahan menyebar untuk mengungkapkan tubuhnya. Dia berbicara kepada Hanli dengan senyum misterius. Hehe, anak muda. Anda mudah terkejut. Saya juga cukup heran ketika saya tidak melihat ginseng roh Ninikel, tetapi gunung ini benar-benar tempat tinggalnya. Karena bonsage telah mengatakan ini, Hanli tetap diam dan terus terang mengawasi di bawah untuk setiap gerakan. Bonsage tidak lagi memperhatikan Hanli dan menatap ke bawah. Matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya darah, mengejutkan Hanli. Chapter 449. Tipuan. Mata merah menakutkan bonsage bergeser beberapa kali sebelum pancarannya berangsur-angsur menghilang. Setelah mata bonsage kembali normal, dia dengan tenang berkata, "Benar, ginseng Ninikel Spirit benar-benar ada di sini." Jejak ki spiritual murninya dapat terlihat samar-samar dari permukaan gunung. Hati Hanli bergetar. Dia menuangkan kekuatan spiritual ke matanya dan memeriksa gunung kecil itu dengan penuh perhatian. Namun, dia sangat kecewa karena tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ketika bonsage melihat mata Hanli bersinar dengan cahaya biru, dia jelas tahu apa yang dia lakukan. Dia dengan jijik tersenyum dan berkata, "Jangan menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa Anda dapat melihat ki spiritual murni dari ginseng roh Ninikel. Hanya pembudidaya Naschen Soul yang memiliki indera spiritual yang cukup kuat untuk dapat melakukan ini. Meskipun kultivasi saya telah beralih ke Ghost Dao, kekuatan indera spiritual asli saya tidak menderita sedikit pun." Kata-kata bonsage membawa sedikit ejekan. Wajah Hanli tidak menunjukkan perubahan apapun, tetapi di bawah saran yang tidak disengaja dari bonsage, dia mulai mengedarkan teknik pengembangan hebat di tubuhnya. Setelah beberapa saat, Hanli bersukacita. Dia benar-benar melihat jejak cahaya biru yang sangat samar yang tersebar di seluruh gunung. Tidak menyadari bahwa Hanli dapat dengan jelas melihat ki spiritual murni, bonsage melihat ke bawah ke gunung dan dengan acuh tak acuh berkata, "Seperti yang telah saya lakukan di sini sebelumnya, untungnya saya memiliki metode untuk memperoleh ginseng roh 9 kal. Akibatnya, saya memperoleh beberapa item tertentu dari sebuah pulau kecil di sepanjang jalan. Kami pertama-tama akan mengatur jebakan. Kemudian, kita akan membuat Ninikel Spirit menabraknya, memungkinkannya untuk ditangkap dengan mudah." Dia kemudian mengulurkan tangannya ke kantong penyimpanannya dan mengeluarkan barang emas yang mempesona. "Ini," Hanli memandang dengan takjub. Bola benang emas seukuran telur mengeluarkan cahaya redup seolah-olah telah disempurnakan secara khusus. Bonsage mengejek ekspresi bingung Hanli dan mencengkeram bola. Dengan kilatan cahaya hitam, benang emas panjang melesat keluar dari bola dan dengan cepat membentuk jaring emas kecil yang indah. Itu hanya seukuran telapak tangannya, tetapi kilaunya yang berkilau memberi kesan yang tidak biasa. Bonsage menatap Hanli dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Ninikel Spirit Ginseng adalah sesuatu yang hanya bisa ditangkap dengan benda emas murni. Harta dan alat sihir lainnya akan sama sekali tidak efektif. Jagalah ini dengan baik. Itu akan digunakan untuk menangkap ginseng roh ketika mencoba melarikan diri." Hanli mengangkat alisnya dan merenung sejenak sebelum diam-diam memberi isyarat ke jaring emas. Astaga! Jaring terbang ke tangannya, dan dia memasukkannya ke dalam kantong penyimpanannya tanpa melihat lebih jauh. Ketika bonsage melihat ini, matanya tersenyum. Dengan membalik tangannya, dia mengeluarkan 4 bendera kuning bumi.
Bendera-bendera kecil itu dilapisi dengan tanda jimat yang menyembunyikan kecemerlangan mereka yang berkedip-kedip. Dengan penguasaan bendera formasi Hanli saat ini, dia dikejutkan oleh lokasi bendera kecil itu. Setelah mengambil napas dingin, dia mengungkapkan sedikit ketidakpercayaan. Apa, Hanli, anakku, kamu mengenali bendera-bendera ini? Ketika Bonsage melihat keheranan Hanli, dia tidak bisa tidak merasa terkejut. Hanli tidak segera menjawab dan dengan kaku menatap bendera formasi kecil itu sejenak lagi. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, apakah itu set alat formasi Celestial Black Tortoise? Terlepas dari mantra formasi kuno ini, tidak ada formasi lain yang mampu membentuk formasi atribut bumi yang begitu kuat dari 4 bendera kecil. Kejutan melintas di wajah Bonsage, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Aku tidak menyangka kamu mahir dalam mantra formasi Dao. Sepertinya saya telah menemukan orang yang tepat untuk menjadi asisten saya. Anda benar, bendera formasi Celestial Black Tortoise ini adalah sesuatu yang telah saya sempurnakan dalam perjalanan ke sini. Dengan formasi ini, kita akan dapat membatasi batu gunung di area seluas 100 meter, mengeraskannya menjadi logam dan menjebak ginseng roh nikel. Karena Anda memiliki pengetahuan tentang mantra formasi, saya akan membiarkan Anda menempatkan formasi. Sementara Anda melakukan itu, saya akan mencari-cari jejak kuat dari ginseng roh. Segera setelah itu, dia dengan tenang menyerahkan 4 bendera kuning dan berubah menjadi awan hitam saat dia diam-diam terbang ke bawah menuju gunung. Hanli melihat bendera di tangannya dan kemudian berbalik untuk melihat bagian belakang iblis tua dengan ekspresi aneh di matanya. Setelah beberapa saat, dia menjilat bibirnya dan terbang ke bawah sambil mencibir. Pada saat yang sama, suara bergema seorang pria terdengar dari dalam tubuh Bonsage. Bonsage, mengapa kamu memberinya bendera formasi? Saya melihat bahwa hubungan Anda dengan cukup dangkal. Mungkinkah Anda tidak baik-baik saja? Orang ini berbicara seolah-olah dia sangat memahami Bonsage. Maksud kamu apa? Saya hanya menyuruh anak muda Han meletakkan bendera formasi sehingga saya bisa menangkap ginseng roh dengan pasti. Setelah mengambil keuntungan dari kesempatan ini, saya akan membunuhnya. Bonsage dengan sinis berbicara dengan suara dingin. Kau akan membunuhnya sekarang? Apakah saya salah dengar? Saya pikir Anda setidaknya akan menunggu sampai Zenith Yin terbunuh sebelum Anda bertindak melawannya. Suara pria yang dalam itu menunjukkan keheranan. Bonsage dengan muram berkata, itu tidak akan berhasil. Anak muda Han ini terlalu licik. Saya khawatir penundaan lagi hanya akan membawa lebih banyak masalah. Selain itu, orang ini memahami metode saya dan tidak akan membiarkan dirinya dikendalikan oleh saya. Jika dia secara kebetulan mengkhianati saya kepada murid pengkhianat saya Zenith Yin, itu akan sangat mengerikan. Meskipun kemungkinannya rendah, Bonsage ini menolak untuk mengambil risiko seperti itu. Lagi pula, saya sudah mengalami pengkhianatan sekali dan tidak akan pernah dengan mudah mempercayai orang lain lagi. Juga, suara pria itu dengan malas melanjutkan, juga, kamu tidak pernah berniat untuk memberikan ginseng roh 9 kal kepadanya sejak awal. Tepat sekali. Setelah menghabiskan begitu banyak pemikiran untuk mendapatkan barang spiritual ini, bagaimana saya bisa bersedia memberikannya kepada orang lain? Bahkan jika ginseng roh tidak berpengaruh pada kultivasi saya, itu akan terbukti sama-sama berguna untuk perdagangan. Dan dengan harta sihir bambu petir emas yang dimilikinya, dia pasti akan menjadi musuh besar bagi kita para hantu iblis. Semakin cepat kita memusnahkannya, semakin baik. Selain itu, apa pendapatmu tentang tubuhnya? Bonsage mengungkapkan ekspresi menyeramkan saat dia berbicara. Pertanyaan di akhir telah mengejutkan hantu laki-laki itu. Dia tumbuh sangat bersemangat. Ini akan sangat bagus. Anda harus membantu saya merebut tubuhnya. Tapi, bagaimana Anda berencana untuk berurusan dengan Zenith Yin? Pertanyaannya agak ragu-ragu. Ketika saya mewariskan seni Yin mendalam Zenith Yin kepadanya,
saya meninggalkan cacat yang dapat saya gunakan untuk membunuh dan memurnikannya. Selama dia sendirian, dan dengan tubuhmu yang baru diperoleh, kami akan bisa memusnahkannya. Bonsage berbicara dengan penuh percaya diri. Jadi begitulah, tapi bukankah kamu berpikir untuk memusnahkan anak muda Han sejak awal? Anda masih dengan sengaja berusaha bersekutu dengannya meskipun demikian? Kamu benar-benar rubah yang licik. Pria itu tampaknya sangat menghargai kelicikan Bonsage. Anda melebih-lebihkan saya. Sebelum saya menemukan Anda, saya benar-benar ingin bergandengan tangan dengannya untuk membunuh Zenith Yin. Lagi pula, bahkan jika saya tahu kekurangan dalam kultivasi murid pengkhianat saya, memiliki asisten akan jauh lebih dapat diandalkan. Tapi sekarang setelah saya bertemu dengan seorang teman lama seperti Anda, saya tidak lagi membutuhkan dia. Akan lebih baik untuk membunuhnya sesegera mungkin dan mencegah kecelakaan nanti. Bonsage berkata dengan acuh tak acuh. Anda telah menampilkan cukup banyak. Saya benar-benar percaya penampilan Anda yang mengkhawatirkan di pavilion Batu Giok. Saya tidak menyangka Anda sudah berencana untuk membunuh pembantu Anda yang dibutuhkan ini. Pria itu menghela nafas dan berbicara dengan nada yang rumit. Kekhawatiran saya saat itu benar-benar nyata. Namun, saya tidak takut kehilangan bantuan untuk balas dendam saya, tetapi pedang terbang bambu petir emas miliknya telah jatuh ke tangan orang lain. Jika peristiwa seperti itu terjadi, itu akan terbukti menjadi bencana bagi kita yang mengikuti Ghost Dao. Setelah hening sejenak, pria itu bertanya dengan prihatin, kamu berani bertindak sembrono melawannya meskipun dia memiliki harta sihir bambu petir emas? Apakah Anda benar-benar yakin akan kemenangan? Karena masalah ini berkaitan dengan dirinya sendiri, dia secara alami ingin mengetahui detail yang lebih baik. Pada saat itu, Bonsage sedang terbang berputar-putar di sekitar gunung pada ketinggian rendah. Apa yang awalnya saya bayangkan adalah bahwa kami akan menggunakan jaring emas dan formasi kura-kura hitam surgawi untuk merebut ginseng roh dan Han muda itu sekaligus. Aku tidak menyangka dia akan mahir dalam formasi mantra. Saat itulah saya dikejutkan dengan ide yang cerdas. Saya akan menyerahkan bendera formasi kepadanya dan membuat rencana saya menjadi lebih sempurna. Bonsage mengungkapkan senyum aneh dan berbicara dengan nada misterius. Mungkinkah Anda telah melakukan sesuatu pada bendera-bendera itu? Pria itu berbicara dengan kesadaran yang tiba-tiba. Hei, Anda akan tahu kapan saatnya tiba. Untuk saat ini, kita akan menemukan ginseng roh 9 kal. Kalau tidak, anak muda itu pasti tidak akan tertipu. Bonsage sengaja menghilangkan detail utama, yang membuat pria itu tidak puas. Namun demikian, seni kultivasi iblis hantu saya adalah sesuatu yang telah Anda berikan kepada saya. Saya awalnya berpikir untuk menggunakannya untuk mencari ginseng roh, tetapi saya tidak menyangka bahwa murid pengkhianat saya akan mengkhianati saya. Itu telah menjadi harapan terakhirku. Mata Bonsage bersinar dengan cahaya dingin. Saya tidak benar-benar menyampaikan apa-apa. Kami hanya mengambil apa yang kami butuhkan. Pria itu berbicara dengan desahan yang dalam. Chapter 450. Mengungkap sifat sejati seseorang. Cukup, jangan bicara omong kosong lagi. Pertama, Anda akan membantu saya menemukan ginseng roh 9 kal. Kemudian, kami akan membunuh anak muda itu dan memberikan tubuhnya kepada Anda. Bonsage dengan dingin memotongnya. Itu tidak akan menjadi masalah. Dengan seni pencarian roh kami yang hebat, menemukan bahwa ginseng roh tunggal akan menjadi masalah sepele. Pria itu berkata dengan jijik. Kalau begitu mari kita pergi. Dengan mengatakan itu, ekspresi Bonsage menjadi berat, dan dia melemparkan lengan bajunya ke bawah. 2 utas ki hitam keluar dari lengan bajunya. Dalam sekejap, mereka telah bosan ke bumi dan menghilang dari pandangan. Pada saat yang sama, cahaya hijau redup yang aneh melesat turun dari Bonsage sebelum dengan cepat menghilang. Tanpa bergerak melayang di tempat, Bonsage menutup matanya.
Di tanah, Hanli sedang bermain-main dengan bendera formasi kuning dengan ekspresi tenang. Namun, tatapannya terus berkedip seolah-olah dia sedang memikirkan masalah. Keraguan bisa dilihat dari alisnya. Dengan jentikan tangannya, bendera-bendera itu terbang sebagai garis-garis cahaya kuning, dengan kuat memasukkan diri ke tanah. Meskipun saya tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengan bendera formasi, apakah Anda benar-benar percaya bahwa saya tidak akan curiga? Hanli bergumam pada dirinya sendiri sambil menyeringai. Segera setelah itu, dia meraih kantong harta karunnya dan mengeluarkan lebih dari 10 bendera kuning yang memiliki penampilan serupa dan memancarkan ki bumi yang padat. Ekspresi aneh melintas di mata Hanli saat dia melirik bendera kecil yang berkedip-kedip dengan cahaya. Ekspresi Bonsage bergerak, dan dia tiba-tiba membuka matanya. Dua utas ki hitam dan lampu hijau melonjak dari tanah dan dengan cepat masuk kembali ke tubuh Bonsage. Menemukannya. Ginseng Rohni Nikel benar-benar tahu cara bersembunyi. Itu menyembunyikan tubuh aslinya di alur batu besar. Jika saya tidak hati-hati, itu akan sulit dikenali. Pria itu berkata dengan bangga. Bagus, saya akan pergi dan melihat apakah anak muda itu selesai memasang formasi. Sembunyikan diri Anda dan berhati-hatilah. Jangan hanya muncul seperti yang Anda inginkan dan biarkan dia menemukan Anda. Bonsage dengan sungguh-sungguh menasihati. Tenanglah. Teknik penyamaran saya hanya dapat dideteksi dengan indera spiritual seorang kultivator jiwa baru lahir. Di saat-saat mendatang, jika Anda tidak dapat menahannya, jangan mengandalkan bantuan saya. Divine Devilman Lightning dari bambu emasnya sangat mematikan bagi jiwa-jiwa tanpa tubuh seperti aku. Pria itu berbicara tentang hal-hal buruk di muka. Saya tidak perlu bantuan Anda untuk berurusan dengan junior formasi inti awal. Saya secara alami memegang kepastian penuh dalam berurusan dengannya. Juga, Anda tidak perlu takut dengan Divine Devilman Lightning miliknya. Beberapa hari yang lalu, dia telah melepaskan pedang terbangnya dalam pertempuran. Petir yang tersisa di harta sihirnya seharusnya sudah habis dalam berurusan dengan kabut hantu. Adapun ketika kami awalnya bertarung, dia telah melepaskan segerombolan kumbang emas perak yang membuatku sangat kecewa. Terlepas dari pengalaman saya yang luar biasa, saya tidak dapat mengenali mereka, anehnya. Meskipun saya tidak tahu secara spesifik apa serangga spiritual ini, mereka seharusnya lebih ganas daripada serangga biasa. Bonsage berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh. Oh, tanpa Divine Devilman Lightning, dia tidak akan menjadi ancaman bagiku. Saya akan bertindak sesuai dengan apa yang terjadi. Pria itu menghela napas lega. Bonsage menyeringai dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun Bonsage memegang sepotong esensi kehidupan pria itu, dia tahu itu tidak mampu sepenuhnya mengendalikannya. Karena hantu ini telah membenamkan dirinya dalam Ghost Dao selama bertahun-tahun, dia pasti lebih berpengalaman dengan masalah pembatasan jiwa daripada Bonsage, dan dia bersedia dan mampu melepaskan diri dari batasannya dengan mengambil risiko yang parah. Kerusakan pada origin Ki. Karena itu, Bonsage tidak mau mengancamnya. Setelah melihat sekeliling, dia berubah menjadi awan hitam dan terbang ke arah Hanli. Beberapa saat kemudian, dia menemukan Hanli dan turun. Meskipun tanah di sini bisa dianggap rata, itu ditumbuhi rumput liar. Bahkan ada hutan kecil dengan pohon-pohon besar yang jarang di dekatnya. Bonsage muncul di hadapannya dan dengan tenang bertanya, "Apakah kamu sudah selesai mengatur formasi?" "Tentu saja aku punya, itu di sana." Hanli bersandar di pohon besar dan menunjuk ke belakangnya. Dengan tatapan penuh perhatian, dia melihat sejumlah besar fluktuasi ki roh bumi di belakang Hanli seperti yang diharapkan. Bonsage dalam hati bersukacita dan mengeluarkan kotak giok dari kantong penyimpanannya. Dia kemudian membuka tutupnya di depan Hanli. Hidung Hanli diserang dengan aroma amis yang kuat segera setelah dibuka. Dia segera berdiri tegak dan menahan napas. Dengan ekspresi waspada,
dia mundur beberapa langkah dan dengan curiga menatap Bonsage. Apa itu? Bonsage berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh, tidak perlu terlalu curiga. Ini adalah kotoran dari orchid musbis. Meskipun agak tidak menyenangkan bagi kami, ginseng rohni nikel sangat tertarik dengan aromanya. Selama kita menempatkannya ke dalam formasi, avatar ginseng rohni nikel pasti akan mencarinya. Setelah menahan avatarnya, kita akan dapat dengan mudah menggali tubuh utama ginseng roh. Tidak akan ada rasa takut itu berubah dan melarikan diri. Kotoran orchid musbis, Hanli melirik kotak giok di tangan Bonsage. Dia sekarang melihatnya dengan jelas. Itu hanya benjolan kuning samar seukuran ibu jari. Bau intens yang dikeluarkannya sangat mengejutkan Hanli. Dia pernah mendengar tentang orchid musbis sebelumnya. Itu adalah binatang roh aneh yang dibesarkan oleh para pembudidaya. Itu memiliki tanduk merah api yang aneh yang mengeluarkan aroma aneh yang menenangkan jiwa, menerima banyak bantuan dari para pembudidaya sebagai hasilnya. Dia tidak menyangka bahwa kotorannya akan terbukti sangat tidak menyenangkan. Dia juga benar-benar tercengang bahwa objek spiritual seperti Nikel Spirit Ginseng akan menyukainya. Tapi setelah Hanli melihat ekspresi acuh tak acuh dari Bonsage, dia tersenyum lebar dan berkata, "Senior, tolong letakkan item itu di mantra formasi. Saya akan pergi dan memeriksa bendera formasi untuk memastikan semuanya terpasang dengan benar. Setelah itu, saya akan menjaga tempat ini dan merebut avatarnya. Adapun tubuh sejati ginseng roh 9 kal, saya harus menyusahkan senior untuk mengambilnya." Dengan mengatakan itu, Hanli menangkupkan tinjunya dan berjalan ke hutan di belakangnya. Dengan beberapa metode yang tidak diketahui, dia segera menghilang tanpa jejak. Sage tulang terkejut. Dia dalam hati mengerutkan kening saat dia melihat ki spiritual bumi di hutan. Setelah mulutnya berkedut, dia mengangkat tangannya. Seekor ular aneh ki hitam terbang keluar dan terbang langsung ke jantung hutan dengan kotak giok di mulutnya. Setelah meletakkan kotak giok, itu terbang kembali ke arahnya. Setelah itu selesai, masih belum ada jejak Hanli, menyebabkan ekspresi muram untuk sesaat muncul di wajahnya. Dia segera terbang ke langit dalam diam. Apakah kamu benar-benar takut dengan tipuanmu sendiri, bendera formasi yang kamu berikan padanya? Suara mengejek pria itu tiba-tiba muncul di benak Bonsage. Kehati-hatian tidak mengarah pada kesalahan. Saya pertama-tama akan menguji formasi dan melihat apakah itu diatur dengan benar atau tidak. Meskipun kemungkinan dia memiliki bendera pembentukan atribut bumi sangat kecil, aku tidak bisa mengambil risiko. Bonsage berbicara tanpa peduli. Pria itu mendecakkan lidahnya, jika kamu awalnya berhati-hati ini, kamu tidak akan jatuh ke tingkat ini. Sepertinya kamu telah mempelajari pelajaranmu tentang kelemahan besarmu itu, sobat lama Bonsage. Bonsage tidak bisa melihat apakah dia menyindir atau benar-benar memujinya. Dengan mendengus ke dalam, dia tidak memperhatikan kata-kata pria itu lebih jauh. Bonsage melayang di udara dan membuka tangannya. Bendera formasi kuning muncul di genggamannya. Bendera ini tampak mirip dengan 4 yang dia berikan kepada Hanli tetapi sedikit lebih pendek dan tampak sangat indah. Bonsage melirik bendera kecil dan dengan ringan mengguncangnya. Bendera segera melepaskan cahaya kuning samar. Setelah berputar di tangan Bonsage, itu menunjuk ke bawah ke arah hutan. Bonsage menghela nafas pelan, dan wajahnya menunjukkan senyum jahat. Setelah meletakkan bendera kecil, dia mengalihkan pandangannya ke gunung kecil dan terbang. Pada saat itu, Hanli akhirnya muncul dari hutan. Mata Hanli dengan dingin berkilau saat dia melihat Bonsage terbang lebih jauh. Setelah ekspresinya bergerak, tubuhnya menjadi kabur, hanya menyisakan angin sepoi-sepoi. Bau amis dari kotak giok menjadi semakin kuat, menyebabkan Hanli mengerutkan kening. Yang bisa dia lakukan hanyalah menahan napas. Seiring berjalannya waktu, keraguan mulai muncul di hatinya. Dia tidak bisa lama-lama di sana. Jika ginseng rohni nikel tidak ditipu untuk muncul,
dia hanya bisa kembali dengan sia-sia. Saat Hanli memikirkan ini, ekspresinya bergerak. Indra spiritualnya mendeteksi sebuah benda kecil meledak ke pepohonan. Hanli terkejut dengan ini dan segera menyembunyikan aura tubuhnya. Dia kemudian menatap kotak giok dengan perhatian penuh. Sebuah lampu kuning menyala. Seekor kelinci yang menyelinap melayang di luar mantra formasi. Tubuh kelinci ini seputih salju dan matanya yang berwarna merah darah berputar tanpa henti, sesekali melirik ke sekeliling. Itu tampak sangat pemalu. Meskipun demikian, hidung merah muda kelinci itu terus mengendus ke arah kotak batu giok dan kadang-kadang mengungkapkan ekspresi tergila-gila seperti manusia. Bau yang sangat tidak menyenangkan bagi Hanli ternyata sangat menyenangkan bagi makhluk kecil ini. Bersambung ke chapter 451. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.